kepada seluruh jemaat REK maupun kepada seluruh simpatisan. Kami mengucapkan selamat datang, kami mengucapkan juga selamat hari Sabtu malam Minggu begitu ya. Berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sanak saudara, dan berkumpul dengan satu saudara, lepas saudara. Malam hari ini kita akan bersama-sama mempelajari satu topik yang telah disiapkan, yaitu Wanderer at Home. Dalam sebuah kacamata family, ada orang tua, ada suami istri, ada anak. Dysfunctional family akan menjadi bagian yang kita akan renungkan malam hari ini. Oleh karena itu kami mengundang untuk setiap muda-mudi untuk bergabung dalam breakout room yang akan bersama-sama kita pelajari dari seorang pemuda juga yang baru saja menikah, menjalani hidup sebagai seorang suami, yaitu young pastor dari GKA Gloria, yaitu Ivan Kwananda, dan juga bagi orang tua, bagi suami istri yang ingin merenungkan malam hari ini bersama-sama dengan Pendeta Yakub Trihandoko, gembala senior daripada REK. Oleh karena itu kami mengundang setiap daripada muda-mudi untuk bergabung dalam breakout room di setiap segmennya. Ada 2 segmen, Pendeta Yakub Trihandoko dari sisi orang tua dan suami istri, dan Ivan Kwananda yang pastor akan membahas dysfunctional family dari angle anak. Kami persilakan, enjoy the time. Hari kita akan berbicara satu topik, yaitu tentang dysfunctional family atau keluarga yang disfungsi ya. Kita bersama-sama akan memikirkan topik ini. Saya nggak ngerti teman-teman bertumbuh di dalam keluarga seperti apa. Saya harapkan keluarga yang sehat ya. Tapi hari ini kita bersama-sama di tengah dunia yang berdosa dan ketidakidealan, bisa jadi kita juga tumbuh kembang di tengah-tengah keluarga yang disfungsi. Kita mau lihat bersama-sama apa maksudnya dysfunctional family. Dysfunctional family atau keluarga yang disfungsi adalah keluarga yang memiliki berbagai macam permasalahan atau konflik internal ataupun juga eksternal yang mengakibatkan orang-orang di dalamnya, terutama anak-anak, tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Jadi keluarga ini tidak ideal karena mereka memiliki permasalahan baik internal maupun eksternal. Permasalahan internal contohnya seperti apa ya? Permasalahan internal bisa persaingan antar keluarga. Misalnya ketika kita growing up, papa mama kita membandingkan kita saudara satu sama lain. Jadi seolah-olah kita sama koko kita, sama cici kita, kita bersaing. Nah ini salah satu permasalahan internal ya. Ada juga relasi konflik antara orang tua dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, sakit mental, single parent. Nah ini hal-hal yang tidak ideal yang mempengaruhi anak-anak tidak bisa bertumbuh dengan baik dan memiliki pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Tapi bukan hanya konflik internal, tetapi juga ada permasalahan ataupun konflik eksternal. Misalnya salah satu anggota keluarga misalnya alkoholik ataupun drugs ya, ataupun mengkonsumsi drugs ya. Ada satu keluarga yang saya kenal, 3 bersaudara, kakak paling besar cowok, cewek, kemudian cowok. Nah yang paling tua ini terlibat di dalam narkotika. Ya, akhirnya papa mama akhirnya terfokus kepada kakak tertua, sehingga kedua saudara yang lain ini kurang mendapatkan perhatian. Nah ini salah satu contohnya permasalahan eksternal yang menyebabkan sebuah keluarga akhirnya disfungsi. Jadi itu permasalahan eksternal ya, jadi bisa jadi dari alkohol ataupun drugs atau ada affair tengah-tengah keluarga, ataupun ada permasalahan hari ini misalnya situasi kondisi tidak bisa bekerja dan sebagainya, itu mempengaruhi dinamika di dalam keluarga sehingga akhirnya anggota keluarga terutama anak biasanya tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar ya. Apa contohnya pemenuhan kebutuhan dasar? Ada berbagai macam contoh ya, misalnya kebutuhan dasar setiap anak itu adalah bertahan hidup, survival, memiliki rasa aman, disentuh, diperhatikan, didengarkan, bisa menjadi diri sendiri, diterima, punya kesempatan untuk berduka kalau kehilangan, dan juga bertumbuh, didukung, dipuji, memiliki kebebasan, dirawat, dan menerima kasih yang tidak bersyarat. Nah ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar seorang anak yang seharusnya bisa dipenuhi oleh keluarga. Tetapi karena ada permasalahan internal maupun eksternal, akhirnya anak-anak ini tidak mendapatkan basic needs ini. Ya saya nggak tahu teman-teman sejak teman-teman kecil apakah teman-teman juga mendapatkan semua pemenuhan ini. Adakah orang tua hadir memberikan sentuhan, perhatian, menerima teman-teman, mendukung, memuji dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan dasar.
Nah, kalau kita lacking, berarti kita berada di dalam sebuah keluarga yang tidak ideal, dan bisa jadi itu karena berbagai macam konflik atau permasalahan internal maupun eksternal. Nah, ada berbagai macam penyebab disfungsional keluarga ya, keluarga yang disfungsi. Macam-macam penyebabnya. Yang pertama adalah turunan dari keluarga disfungsi sebelumnya. Maksudnya apa turunan? Papa mama kita itu lahir dari keluarga yang sebelumnya. Nah, keluarga yang sebelumnya ini menggunakan cara tertentu di dalam mendidik misalnya. Kemudian cara ini diturunkan lagi ke kita. Kita nanti menurunkan lagi ke generasi selanjutnya. Jadi misalnya papa mama kita membanding-bandingkan. Bisa jadi karena orang tua dari papa mama kita juga membandingkan mereka dengan saudara-saudara mereka. Akhirnya melakukan hal yang sama dari generasi ke generasi. Misalnya di tengah-tengah keluarga ada kakeknya, kakek kita misalnya nggak bekerja, yang kerja nenek. Nah bisa jadi nanti papa kita nggak terlalu bekerja, tapi mama. Nanti kita juga menjadi seorang, misalnya kalau kita pria, kita merasa karena kita melihat, oh papa kita nggak terlalu kerja keras seperti apa ya. Jadi kita merasa ini bukan suatu kewajiban kita kerja keras dan sebagainya. Jadi ini diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, ini yang pertama. Bisa jadi kita belajar dan menurunkan dari generasi sebelumnya. Nah, yang kedua adalah kita bisa memiliki keluarga disfungsi karena ada persoalan medis. Misalnya salah satu anggota keluarga sakit. Misalnya mama setelah melahirkan adik sakit. Nah, akhirnya ada perubahan dinamika yang tidak ideal sehingga akhirnya mama nggak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara emosional waktu kecil dan sebagainya. Mental illness, situasi kehidupan dan lain sebagainya ya. Ada situasi kehidupan misalnya pandemi saat ini ya. Kita perlu adjust. Kalau kita nggak adjust, jadi kita bisa jadi banyak masalah nih kalau di pandemi situasi kehidupan seperti ini kita nggak bisa adjust dengan baik. Akhirnya banyak keluarga yang akhirnya mengalami kesulitan dan juga akhirnya bermasalah karena nggak bisa adjust di situasi pandemi, di mana orang tua mungkin work from home dan lain sebagainya. Ada berbagai macam penyebab yang lain, antara lain misalnya ada kecanduan nih, misalnya ya, mama-mama kecanduan TikTok atau drama Korea, anaknya nangis gak diperhatikan. Nah, anak itu kan membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Waktu anak itu lapar, dia nangis dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Nah, tapi kalau mamanya kecanduan TikTok atau drakor, akhirnya terabaikanlah kebutuhan daripada anak ini. Akhirnya anak ini bertumbuh tanpa kebutuhan dasar yang terpenuhi. Ya, ada permasalahan lain yang timbul, ada perfeksionisme, ya komunikasi yang tidak efektif. Misalnya ada keluarga-keluarga yang gini ya, mama papa bermasalah ngomong ke anaknya gini, oh kamu dulu bilang no papamu kayak gini. Nah, bilang kamu tuh teguran papamu, seolah-olah mama yang punya masalah sama papa ini akhirnya melalui perantara anak gitu. Nah ini banyak terjadi ya. Kadangkala orang tua tidak bisa menyelesaikan persoalan secara langsung dan menggunakan mediator. Nah ini komunikasi yang tidak tepat, yang bisa membuat anak ini menjalankan peran yang tidak seharusnya. Ya, ada permasalahan lain misalnya kurangnya berempati, ya tidak memperhatikan anaknya nangis, nggak diperhatikan dan sebagainya. Juga ada permasalahan ingin mengontrol. Jadi ada satu anggota keluarga yang jadi queen di rumah ya, semuanya harus lewat dia, kalau enggak perang dunia. Nah, tidak menghargai privasi dan kebebasan, ini juga jadi satu penyebab keluarga disfungsi. Dan juga bisa ada kritikan yang terus-menerus. Ya, ada orang tua yang kritik anaknya terus-menerus, menuntut terus-menerus. Nah, ini juga membuat anak nggak merasa dikasihi dan akhirnya tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ini penyebab-penyebab bagaimana sebuah keluarga itu akhirnya bisa disfungsi. Ya, ada dari pola asuh dan sebagainya, dari eksternal, ada dari internal. Di tengah-tengah keluarga yang disfungsi biasanya ada peran-peran tertentu yang diperankan oleh orang-orang di dalamnya. Bagaimana orang-orang akhirnya anak-anak ini coping atau menghadapi keluarga yang disfungsi. Ya, ada beberapa peran. Ada yang akhirnya mengambil peran sebagai caretaker atau penjaga. Jadi kalau dia berasal dari keluarga disfungsi, dia berusaha untuk menjaga supaya keluarganya ini bertahan dengan baik. Akhirnya anak ini menjadi seorang yang menjaga keluarganya. Jadi alih-alih dia jadi anak, dia yang jaga orang tuanya. Ada permasalahan di rumah, dia yang merasa dia yang harus bertanggung jawab dan membantu orang tuanya. Ya, ini salah satu peran yang dimainkan di tengah-tengah keluarga disfungsi. Nah, selain itu juga ada pembuat onar atau scapegoat. Pembuat onar ini biasanya orang-orang atau anak-anak yang nggak bisa deal with the dysfunctional family. Akhirnya mereka cari pelarian.
Mereka misalnya pergaulan bebas, mereka balap motor dan sebagainya, sehingga itu jadi pelarian anak-anak ini dari segala ketidakadilan keluarganya. Tetapi pembuat onar ini bisa juga sebagai cara mereka menarik perhatian. Ada satu anak pemuda, dia sering kabur dari rumah. Kenapa dia kabur dari rumah? Karena dia merasa ketika dia kabur dari rumah, papa mamanya ini jadi kompak bersatu gitu. Nyari dia, karena ada masalah di rumah. Sedangkan kalau dia di rumah, papa mamanya bertengkar terus dan mau cerai. Akhirnya anak ini, cara dia untuk mempertahankan keluarga ini adalah dengan dia membuat onar, supaya papa mamanya at least nggak berpisah. Jadi ini scapegoat atau pembuat onar. Nah, ada peran lain, biasanya ada lost child atau anak yang diam. Nah, biasanya di anggota keluarga dia yang paling lemah komunikasi skillnya karena dia nggak bisa handle dengan segala kesulitan yang ada, akhirnya dia memutuskan untuk dia diam aja. Jadi anak seperti ini biasanya tumbuh berkembang dengan citra diri yang rendah, dia nggak percaya diri dan tidak punya kemampuan sosial yang baik. Ya, ada juga maskot atau badut. Jadi peran yang diambil sebagai pelawak di tengah-tengah keluarga. Karena disfungsi tidak gampang, makanya harus ada orang yang membuat suasana keluarga lebih happy, ya, lebih cair. Jadi dia biasanya make fun, suka buat orang ketawa, suka bergaya macam-macam supaya orang tertawa. Dan kita bisa lihat ini bahkan sejak anak-anak kecil. Kita bisa lihat anak-anak kecil itu ada yang suka menirukan atau membuat orang tertawa. Bisa jadi salah satu wujud daripada stresnya dia di tengah-tengah keluarga disfungsi. Atau ada peran lain yaitu sebagai hero atau penyelamat. Nah, kalau hero ini biasanya orang ini akan berprestasi dengan baik, kerja dengan baik, sukses. Kenapa dia ingin sukses dan berhasil? Agar orang-orang lain melihat keluarga ini bukan keluarga yang hancur. Karena dia sukses, orang-orang ini melihat, oh keluarga itu baik-baik saja. Karena ada satu figur yang sukses dan kaya raya. Nah, biasanya ada yang ambil peran sebagai hero. Dialah yang menjadi image dari keluarga, menyelamatkan seluruh keluarga yang sebenarnya hancur dan disfungsi. Ya, jadi itu beberapa peran yang biasanya nampak. Saya nggak tahu teman-teman ada yang merasa tumbuh berkembang di dalam peran-peran ini atau enggak. Ini adalah beberapa ya, masih ada yang lain tapi saya nggak bahas di kesempatan kali ini. Dampak kalau kita bertumbuh dalam keluarga yang disfungsi, kita bertumbuh di dalam kesepian. Ya, kita terisolir secara sosial. Kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak wajar, buruk, kita berbohong, kita mungkin kecanduan atau kita terikat di dalam dosa dan sebagainya. Kita menjadi orang yang sangat self-critical, gampang sekali menghakimi diri sendiri, ya. Citra diri, harga dirinya rendah, dan kadang bisa memiliki mental health issue, misalnya kita cemas, depresi, gampang sekali khawatir, dan sebagainya. Kita juga mengalami kesulitan dalam mengekspresikan pemikiran dan perasaan kita. Ketika kita berasal dari keluarga yang disfungsi, inilah beberapa hal yang mungkin nampak ketika seseorang itu beranjak dewasa. Oleh karena itu, kalangan psikologi menyebut mereka sebagai adult children, karena sekalipun usianya sudah adult, karena dia bertumbuh dari keluarga yang tidak ideal, dia tidak mendapatkan basic needs-nya, akhirnya dia berperilaku seperti anak-anak atau dia bisa menghadapi hidup sebagaimana seorang dewasa seharusnya menghadapi hidup. Jadi ini dampak dari tumbuh kembang di tengah-tengah dysfunctional family, ya. Sebagai pembanding saya akan sharing tentang keluarga yang sehat, ya. Setiap keluarga yang sehat adalah setiap orang itu bebas terbuka untuk berkomunikasi, tetapi juga memperhatikan orang lain. Artinya komunikasinya hangat dan tidak sepihak. Jadi memperhatikan juga orang lain, ya. Yang kedua, kebutuhan emosi dan fisik dasar itu terpenuhi. Ada banyak kebutuhan manusia tapi yang basic itu terpenuhi. Itu kalau keluarganya sehat. Keluarga yang sehat juga saling mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain. Jadi setiap anak, bahkan anak yang kecil juga didengar pendapatnya, ya. Keluarga yang sehat juga menyelesaikan konflik dan tidak ada ganjalan gitu. Nah, ini biasanya banyak ya keluarga-keluarga Asia, ada konflik diam aja gitu. Nggak dibahas, nggak apa, tiba-tiba 2 hari lagi pagi-pagi udah ngobrol seperti biasa tanpa diselesaikan, tanpa dibicarakan. Nah, itu nggak sehat ya. Jadi yang sehat adalah keluarga itu membahas konflik dan menyelesaikannya. Meminta maaf kalau ada pihak yang salah, intinya ada resolusi dan ada rekonsiliasi di tengah-tengah keluarga. Jadi konflik bukan cuma dilalui begitu saja, tetapi diselesaikan. Itu yang sehat.
Nah, orang tua itu menunjukkan kasih tanpa syarat kepada tiap anak. Sekalipun anak kadang melakukan hal-hal yang negatif atau salah, tapi anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang sehat itu merasa tetap dikasihi. Ya, keluarga yang sehat lainnya adalah setiap anggota keluarga bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah sebagai pembanding. Ya, ini keluarga yang sehat. Saya nggak tahu teman-teman bertumbuh di tengah-tengah keluarga seperti apa, tapi ini adalah ciri-ciri kalau kita bertumbuh dalam keluarga yang sehat. Saya bertumbuh dalam keluarga yang disfungsi, teman-teman. Papa mama saya cerai, mama saya meninggalkan saya waktu saya umur 1,5 tahun. Jadi waktu masih bayi, papa saya married lagi, mama saya juga married lagi. Jadi saya punya adik-adik banyak, tapi ya beda half gitu ya, atau tiri gitu ya. Saya juga akhirnya tinggal sama nenek saya tinggal sama tante saya waktu papa saya remarriage. Jadi saya bertumbuh kembang memasuki masa remaja tanpa kehadiran orang tua. Saya tinggal pindah-pindah dan saya tumbuh seorang diri. Jadi SMA bahkan saya cari uang sendiri, bayar uang sekolah, kuliah juga seperti itu. Jadi saya harus menjalani kehidupan seperti sebatang kara ya, sendiri, berjuang sendiri, dan boro-boro kebutuhan dasar ya. Saya sendiri berusaha untuk survival itu sendiri ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman bertumbuh di tengah-tengah keluarga seperti apa, tapi bisa jadi kita mungkin bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang tidak ideal. Lalu bagaimana teman-teman, engkau dan saya kalau kita bertumbuh di dalam keluarga yang tidak ideal ya? Bagaimana kita dipulihkan dari keluarga yang disfungsi? Nanti kita akan bersama-sama bahas lebih lanjut. Saya akan secara singkat membahas hal ini. Nggak bisa di next ya. Oke, hal yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan dan juga sesama teman-teman ya. Reach out. Kita nggak bisa menghadapi semua itu sendirian, kita butuh Tuhan dan sesama kita. Saya pertama kali dipulihkan ketika saya diselamatkan, mengenal Injil dan kuasa Injil itu. Dan kuasa Injil itu yang mengingatkan saya bahwa saya dikasihi dan ditebus oleh Tuhan. Disitulah saya tahu saya nggak berjalan sendirian lagi, tapi saya punya Tuhan yang mengasihi dan menerima saya apa adanya. Disitulah segala kekosongan, kebutuhan yang saya nggak dapatkan diisi oleh Tuhan dan kasih dan penebusannya. Saya juga menemui konselor, saya juga memiliki sahabat di mana saya bisa berbagi dan ditolong. Ya disitulah saya pelan-pelan memiliki orang-orang yang saya percaya, orang-orang yang mengasihi saya, memperhatikan dan berjalan bersama dengan saya. Disitulah pelan-pelan ada orang yang mengingatkan saya, ada orang-orang yang menyemangati saya. Di situ saya punya komunitas yang jadi support buat saya berjalan. Ya. Hal yang kedua, bagaimana kita dipulihkan adalah kita harus belajar melihat keluarga itu sebagai sistem. Sistem ya, sebagai sistem generational atau siklus atau sistem bagan turun-temurun. Ya ini berbicara tentang genogram. Teman-teman mungkin pernah dengar dari Pak Dodi ya tentang genogram. Saya nanti akan jelaskan lebih lanjut lagi waktu sesi bersama. Dan kemudian yang ketiga kita perlu bersama-sama belajar untuk mengerti, berduka, dan juga memaafkan. Ya, karena nggak ada keluarga yang sempurna teman-teman. Ketika kita mengenal ketidaksempurnaan keluarga kita belajar memahami. Mereka orang tua kita nggak bisa sempurna mungkin karena dia tidak dapat dari orang tuanya juga. Jadi di tengah ketidaksempurnaan itu kita belajar untuk memahami dan kita berduka. Artinya ketika kita berusaha memahami itu artinya bukan berarti kita nggak butuh apa-apa lagi, kita tetap butuh sesuatu kan. Tapi kita berusaha untuk berduka, tapi juga akhirnya kita belajar untuk memaafkan ya. Karena pengampunan adalah vaksin dari dysfunctional family. Jadi pengampunan itulah yang membawa anugerah Tuhan di dalam keluarga. Kekuatan Injil itulah yang akan menyelamatkan dan memulihkan keluarga kita. Kita belajar untuk mengampuni karena kita sudah diampuni oleh kuasa Injil dan kebaikan Tuhan. Oke, kita akan ketemu lebih lanjut di sesi tanya jawab setelah ini. Thank you teman-teman.
Tema kita hari ini adalah Wanderer at Home, petualang di dalam rumah. Dan saya akan membahasnya dari sisi orang tua ya, bukan dari sisi anak-anak, tapi dari sisi orang tua. Dan saya ingin memulai dengan beberapa ayat terlebih dahulu supaya kelihatan rohani gitu. Jadi saya mulainya dengan beberapa ayat yang penting dan saya ingin membacakan untuk kita semua. Yang pertama dari Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi tiap kali berbaring, tidur, dimanapun, di rumah, di perjalanan, harus bicara kepada anak. Kemudian di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5, kriteria untuk penatua. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Salah satu tanda kesalehan, kematangan rohani adalah mengurus keluarga dengan baik. Lalu 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi sekali lagi Alkitab sangat jelas sekali mengajarkan bahwa kesalehan seseorang ditentukan oleh bagaimana dia meletakkan diri dan memainkan peranan sebagai anggota keluarga. Termasuk kalau orang tua, bagaimana dia bisa mengurusi anak-anaknya dengan baik. Bagaimana dia disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Bagaimana dia meluangkan waktu untuk mengajarkan hal-hal yang penting di dalam kehidupan dengan anak-anaknya. Itu adalah tanda kesalehan. Nah, kalau ini semua dilupakan, maka saya yakin yang terjadi adalah seperti yang kita seringkali lihat. Yaitu ada keluarga yang mengalami disfungsional. Apa itu artinya disfungsional? Dysfunctional family, dysfunctional family bisa didefinisikan macam-macam, tapi saya ingin mengambil dari APA, American Psychological Association, yang memberikan definisi secara singkat tapi cukup jelas, yaitu begini. Relationship or communication are impaired and members are unable to attain closeness and self-expression. Jadi relasi atau komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, tidak seimbang, dan anggota-anggotanya tidak mampu untuk mencapai kedekatan atau ekspresi diri. Jadi kalau kita mau mendefinisikan apa sih keluarga yang mengalami disfungsional, maka jawabannya keluarga yang mengalami disfungsional adalah ketika komunikasi atau relasinya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mengalami ketidakseimbangan, sehingga orang itu tidak bisa untuk mengungkapkan dirinya dengan baik di tengah-tengah keluarga. Tidak bisa tampil apa adanya. Tidak bisa ngomong apa adanya, tidak bisa, pokoknya segala sesuatu itu be themselves gitu di dalam keluarga nggak bisa. Karena kalau mereka being themselves, maka nanti akan banyak masalah di situ. Mereka menghindari itu. Nah, sekarang kita akan masuk, karena waktu kita sangat pendek sekali untuk breakout room ini, kita akan masuk pada gejala-gejalanya. Waktu saya 20 menit sejak pertama, dan kita akan mempelajari 200 gejala-gejala keluarga yang mengalami disfungsional. Tentu saja bukan 200 ya, cuma 180 aja. Mari kita lihat gejala-gejalanya apa secara cepat. Yang pertama adalah keterasingan. Jadi menjadi petualang, wanderer at home. Lalu komunikasinya kurang efektif. Ngomong apa, ditangkapnya apa, terakhirnya mesti bertengkar. Atau kontrolnya berlebihan, terlalu dominan, over possessive, over protective. Kebohongan misalnya. Jadi bukan cuma tidak mau cerita, tapi bohong memang. Mengubah fakta. Lalu ada kerahasiaan. Tidak mau saling cerita satu dengan yang lain. Bahkan yang paling parah adalah terjadi pelecehan di dalam keluarga. Entah pelecehannya berbentuk verbal, mengatakan kamu tuh bodoh, nggak bisa apa-apa. Kamu tuh loh, orang kok ditakdirkan gagal kayak papamu dan sebagainya gitu. Papanya dengar bales lagi begitu kan ya. Papa ini kalau sama mantannya papa dulu nggak mungkin gagal. Ini penyebab papa gagal ini ya kutukan dari keluarga besarnya mamamu gitu kan. Jadi mulai terjadi saling menyalahkan secara verbal, ada pelecehan secara fisik, misalnya menghukum berlebihan, bahkan ada beberapa yang mengalami pelecehan secara seksual. Nah, kalau kita menghadapi dan melihat ini di dalam keluarga kita, maka kita harus hati-hati. Kalau itu terjadinya cuma sesekali, misalnya lah, orang tua capek, pulang kerja ngomong kasar, belum tentu itu disfungsional. Tapi kalau tiap kali pulang kerja capek dan ngomong kasar, itu disfungsional namanya. Jadi bukan cuma gejala kita, tapi apakah itu terjadi terus-menerus atau tidak.
Nah, kita sebagai orang tua, kita harus berhati-hati dengan semua tadi gejala-gejala yang mungkin kita rasakan, kita sendiri merasakan. Misalnya susah banget ngajak ngomong dengan anak gitu. Anak itu rasanya nggak mau terbuka dengan kita. Kalaupun bicarakan sesuatu, mendiskusikan hal-hal yang sepele, makan di mana, ujung-ujungnya bertengkar dan makan sendiri-sendiri misalnya. Untuk hal-hal yang sepele pun akhirnya bisa bertengkar. Nggak bisa terjadi pembicaraan yang baik. Berarti anak kita itu telah menjadi wanderer at home. Kalau anak itu tidak bisa menceritakan kesalahan-kesalahannya dengan enak kepada orang tua, misalnya pulang sekolah cerita, tadi dihukum loh di sekolah karena gini, nggak bisa cerita, maka mungkin anak telah menjadi wanderer at home juga. Mungkin ya, karena harus dilihat frekuensinya seperti apa. Nah, semua tadi adalah gejala-gejala orang yang berada di dalam sebuah komunitas keluarga yang mengalami disfungsional. Kita sebagai orang tua, kita perlu untuk memperhatikan itu, dan kita juga perlu untuk memikirkan, menganalisa, mendeteksi, apakah anak-anak kita telah menjadi seorang yang asing di tengah keluarga mereka. Nah, sekarang bagian terakhir, kita akan membahas tentang penyebabnya. Mengapa hal-hal yang semacam itu terjadi? Dan kita nanti akan berhenti pada penyebabnya. Karena solusinya nanti kita akan teruskan pada waktu talk show di sesi yang berikutnya. Jadi saya ingin memberitahu penyebabnya. Ada banyak penyebab dari pihak orang tua ya. Dari pihak orang tua, ada banyak penyebab mengapa sampai anak merasa terasing di tengah-tengah keluarga sendiri. Tapi hari ini, karena keterbatasan waktu, kita hanya akan menyoroti 2 hal saja. Yaitu yang pertama adalah perbedaan bahasa kasih. Jadi bahasa kasih yang berbeda. Kita ini harus sadar bahwa masing-masing orang itu butuh kasih, benar, itu absolut ya, itu mutlak. Semua orang pasti membutuhkan kasih. Tetapi ungkapan kasih orang itu berbeda-beda. Begitu pula kita ketika mengungkapkan kasih kita kepada anak-anak kita harus berhati-hati. Karena kadangkala yang kita anggap ungkapan kasih, bagi anak itu gangguan. Contohnya ya, kita menganggap bahwa ungkapan kasih kita itu adalah perhatian. Jadi semakin diperhatikan, kita ini semakin merasa dikasihi. Lalu kita terapkan kepada anak kita, yang mungkin kepribadiannya beda, personality-nya berbeda. Dia mungkin orangnya cenderung lebih mandiri, cenderung malu kalau misalnya, nyusahin orang, repotkan orang, nggak usah lah, sungkan gitu. Nah, kalau kita memberikan proteksi berlebihan, maka dia akan menganggap itu overprotective, bukan kasih sayang. Tetapi dia akan menganggap itu sebagai belenggu, sebagai tirani. Nah, tapi kita mungkin menganggap karena bahasa kasih kita adalah perhatian, maka kita berpikirnya keliru. Semakin banyak aku berikan perhatian, anak semakin senang. Atau kalau orang tua itu bahasa kasihnya itu adalah uang misalnya ya. Jadi bahasa kasihnya itu kebutuhannya dicukupi. Mau apa dikasih, hadiah misalnya, gift. Maka dia bisa jadi ketika bekerja mati-matian sampai melupakan anak, nggak punya waktu untuk mengurusi sekolahnya anak gitu, tidak ada waktu menemani anak nyari pacar dan pacaran misalnya begitu, orang tua mungkin merasa bahwa dia telah mati-matian mengasihi anak. Tapi anak mungkin merasa orang tua lebih mencintai uang, mencintai karir, mencintai pekerjaan daripada mencintai mereka. Makanya kita harus peka untuk melihat bahasa kasihnya anak seperti apa. Saya masih ingat, saya punya anak 2 ya. Tentu saja saya ingat ya, saya punya anak 2. Kayak anaknya 20 aja, saya lupa jumlahnya, enggak. Saya masih ingat peristiwanya. Jadi anak saya yang pertama, yang nama panggilannya Apin itu, Kelvin. Nah, si Apin ini orangnya dulu waktu kecil, lari kemana-mana, enggak suka ngomong. Umur 3 tahun itu cuma bisa ngomong sampai teman-teman saya manggil dia itu Mr. Hu gitu, karena nggak bisa ngomong dan jarang bisa komunikasi. Kalau mau komunikasi dengan dia itu harus sambil gerak, misalnya apa, main bola gitu. Tapi tetap kata yang muncul hu gitu aja, nggak ada kata yang lain. Nah, adiknya dia si Aurel, si Yayel beda lagi. Si Yayel itu orangnya mager gitu, males gerak gitu kan ya, sejak kecil itu dia dulu males gerak gitu. Nah, dia sukanya apa? Peluk-pelukan, cium, komunikasi gitu kan. Makanya kalau saya ngukum mereka kadang-kala hukumnya beda. Untuk Apin itu harus berdiri terus, nggak boleh gerak ke sana kemari.
untuk Yayel nggak boleh ngajak ngomong siapapun di rumah. Wah, itu berat banget gitu. Jadi si Yayel pernah nawar gitu kan. Si Apin juga pernah nawar. Yayel pernah nawar gini, Pak boleh nggak hukumannya diganti aja. Yayel sama kayak Koko kayak Yayel gitu kan. Nah, nggak boleh. Karena memang hukuman kan harus konstruktif kan. Sesuai dengan keadaan anak. Begitu. Nah, saya masih ingat benar pada waktu itu. Jadi Apin itu bahasanya saya pikir bukan sentuhan. Makanya saya biarkan aja. Kita tetap sama Yayel cium-ciuman gitu. Tapi suatu ketika saya ngomong dengan istri saya ngomong gini, kita ini nggak tahu loh, anak kita yang pertama itu bahasa kasihnya apa? Why don't we try? Kenapa kita nggak coba aja? Siapa tahu dia suka sentuhan loh. Lalu akhirnya kami biasakan untuk menyentuh dan sebagainya. Justru kami mendapati pada akhirnya kedua anak saya itu bahasa kasihnya salah satunya sentuhan memang. Jadi kalau kemana-mana jalan pelukan, misalnya kadang sedang duduk dia tiduran gitu kan. Jadi memang bahasa kasihnya begitu. Makanya kita memberikan bahasa kasih yang sama. Kalau tidak, anak itu akan merasa terasing. Tidak peduli kita sebagai orang tua, merasa sudah mengasihi mereka. Jadi pastikan bahasa kasih kita sama. Nah, yang kedua, yang terakhir, penyebab mengapa bisa terjadi dysfunctional family adalah karena bad parenting. Memang parentingnya buruk, cara memelihara anaknya memang buruk, cara mendidik anaknya memang buruk. Nah, bad parenting ini penyebabnya macam-macam, tentu saja macam-macam. Ada yang karena tidak tahu, makanya kebiasaan lama dibawa di dalam keluarga. Ada orang tua yang berkata begini, Pak, saya ini kalau nyentuh anak saya, itu saya merasa kayak agak aneh gitu, Pak. Kenapa? Karena saya seumur hidup juga nggak pernah disentuh sama orang tua saya. Jadi saya merasa tidak nyaman aja. Jadi karena dia merasa tidak nyaman diperlakukan gitu, dia memperlakukan orang lain seperti itu. Jadi ada orang tua yang modelnya kayak begitu, dia nggak sadar bahwa sebetulnya anak itu mungkin butuh sentuhan. Mungkin anak itu butuh misalnya kayak diomongin I love you gitu. Mungkin butuh banget diomongin I love you gitu. Misalnya saya dengan istri saya tuh dulu paling nggak suka sih, misalnya ngomong I love you gitu kan ya, nggak suka. Tapi istri saya kan selalu tanya kan gitu, Pak kamu sayang aku nggak? Itu tanya, hampir seminggu tuh mungkin tanya 2-3 kali gitu kan ya, mesti tanyanya gitu terus gitu. Terus tanyanya, Pak kalau aku mati kamu kawin lagi nggak gitu, masih pertanyaannya gitu terus, nggak ada pertanyaan lain aja. Jadi sering ya, nggak tahu bapak-bapak di sini sering ditanya gitu nggak? Jadi saya ditanya istri saya berapa kali gitu, kalau aku mati kamu kawin lagi nggak Pak? Ya enggak lah, mosok istrinya lagi mati, kawin lagi, ya enggak lah, mungkin seminggu sesudahnya gitu kan ya. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan begitu, itu kenapa bisa muncul ya, karena bahasa kasihnya beda sih. Istri saya itu bahasa kasihnya kayak perhatian, omongan, sentuhan gitu loh. Jadi kadang-kala, Pak, kamu ngetek nggak apa-apa di atas ranjang aja ya, kamu ngetek ya, aku mau tidur gitu, aku mau pegangan kakimu udah cukup gitu kan. Jadi pegangan jempol kaki saya itu sudah kayak berkat Tuhan yang luar biasa sih gitu. Jadi nggak perlu dikasih hadiah, kasih jempol kaki aja udah seneng ya. Jadi low maintenance ya. Nah, maksud saya adalah begini, kita ini muncul dari keluarga yang berbeda dan kita ini kadang-kala tanpa sadar parenting yang buruk dari orang tua kita, itu kita bawa di dalam keluarga kita sendiri, tanpa sadar. Atau kadangkala kita memang punya prinsip yang salah. Jadi ada orang itu yang prinsipnya salah tapi ngotot. Bukan tidak tahu, tapi ngotot, tidak tahu. Jadi misalnya, ada orang berkata begini, kalau saya Pak, saya tidak izinkan anak saya punya pendapat sampai SMA. Nggak boleh. Kenapa? Mereka masih muda. Kalau ngambil keputusan, mesti salah terus. Jadi saya akan mengambilkan keputusan untuk anak saya. Loh kalau anaknya nggak setuju Pak, saya paksa. Loh kalau nggak setuju Pak, saya pukul. Loh kalau tetap dipukul dia nggak setuju Pak, saya usir dari rumah. Kita ini otoritas orang tua harus didirikan Pak. Wah gitu. Kita harus tegakkan otoritas orang tua di rumah. Jadi dia punya bad parenting. Bahwa orang tua yang berotoritas adalah orang tua yang ditakuti. Bukan yang dicintai. Bukan yang disegani. Nah parenting yang salah begini menyebabkan kita akhirnya membuat anak-anak kita itu tidak nyaman di rumah. Mereka merasa sebagai seorang yang asing di dalam rumahnya sendiri. Inilah dua penyebab utama mengapa kita itu telah menjadikan keluarga kita itu sebagai tempat yang asing untuk anak-anak kita. Dan kita harus bertobat dari semuanya itu. Nanti bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan persoalan ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut di talk show.
Saya cuma menerangkan definisinya apa, gejalanya apa, dan penyebabnya apa. Oke, saya kembalikan kepada Saudara Haris. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yakob sharingnya dari sisi Bapak dan Ibu orang tua ya. Ya, setelah ini kita akan kembali ke main room. Jika Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi, bisa ditanyakan melalui link Slido yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti akan dibahas semua pertanyaannya pada saat talk show ya. Ya, saat ini kita menunggu akan kembali ke main room ya. Ini masih ada sekitar 4 menit Pak Yakob. Apa ada tambahan? Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh ya tentang tadi dulu ya, jangan tanya solusinya ya. Jadi tanya Ya, yang masalah tadi dulu boleh. Masih ada 4 menit, silakan. Langsung aja kalau mau bertanya bisa unmute ya. Unmute bisa langsung tanya. Pak Yakob, halo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kalau ada yang Pak mau Yakob, bertanya. selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yakob. Pak Yakob, kalau mau tahu bahasa Ya, kasih selamat seorang malam. gimana caranya? Seseorang gitu. Nah, mengetahuinya dua sih yang paling utama. Pertama adalah kedekatan ya. Mau tidak mau itu kedekatan. Kita tidak dekat dengan anak, kan kita tidak tahu anak mau itu apa. Jadi penting adalah kedekatan dengan anak. Komunikasi dengan anak, kira-kira itu nyaman nggak, suka nggak diperlakukan begitu. Kadangkala anak tuh ngomong gini, misalnya ya, anak saya itu kasihan teman-temannya Apin itu, kasihan teman-teman Apin. Punya mobilnya, rumahnya gede, tapi tidak pernah ada orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah ngajak dia main misalnya. Nah, ketika anak saya berkata begitu, saya paham bahwa bahasa kasih anak saya itu mungkin berbeda. Anak saya adalah waktu kebersamaan. Jadi biar anak kita itu terbuka untuk menceritakan gitu. Jadi misalnya ada anak saya bilang begini, nggak enak loh Pak, temannya Yeyel tuh apapun diatur sama mamahnya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Nah dari situ saya tahu, oh ternyata anak saya tidak suka proteksi yang terlalu berlebihan. Jadi pertama adalah dari kedekatan. Yang kedua itu dari mencoba-coba. Memang mau nggak mau mencoba-coba. Jadi misalnya kasih anak hadiah misalnya dengan bentuk surprise gitu kan ya. Nah kalau dia suka gitu diperlakukan gitu, ya berarti kita bisa melakukan lebih sering misalnya gitu. Atau kita memberikan ucapan-ucapan yang ekspresif kepada anak kita. Misalnya sambil ditepuk pundaknya kita ngomongi halo, gitu, good night, I love you, gitu. Nah, anak kita responsnya seperti apa? Karena ada beberapa anak itu yang kalau dipeluk orang tua rasanya kayak kepingin memindahkan tangannya orang tua dari pundaknya, misalnya begitu. Mungkin karena orang tuanya terlalu gemuk, tangannya terlalu memberatkan pundaknya dia, gitu. Nah, kita nggak tahu, kita harus coba-coba sih. Kita harus coba-coba. Jadi misalnya kayak kita membuat waktu bersama keluarga yang menyenangkan untuk mereka, liburan, khusus bermain dengan mereka. Apakah mereka menyukai itu atau tidak? Harus dicoba-coba gitu, dicoba-coba. Saya juga tahunya karena dekat, yang kedua karena saya dekat. Mencoba-coba dengan anak saya. Coba ini, lalu tahu, oh mereka suka ini, mereka tidak suka ini, dan sebagainya. Itu dua hal yang saya bisa jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Inilah sebuah keluarga. Ada ayah yang gagah, bertanggung jawab. Ada ibu yang sabar, penuh kasih. Dan ada seorang anak yang tumbuh dengan baik. Betapa bahagianya. Tetapi, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kamu ini laki-laki itu harusnya kuat, yang tegar, nggak boleh cengeng, nangisan, jangan kayak orang lemah. Kamu dari tadi ngapain aja? Mama lihat main HP, terus nggak capek-capek main.
Ayo belajar supaya bisa dapat nilai bagus dan kamu bisa jadi orang yang sukses. Tuntutan, hinaan, maupun cemooh selalu menghantui pikiran, entah itu dari keluarga maupun dari teman sekitar. Tuntutan yang tiada akhir menjadi luka yang membekas. Rumah bagaikan planet asing, hidup bagai pengembara dalam rumah sendiri. Kebersamaan hanyalah sebuah ilusi, seringkali menjadi sesuatu yang dihindari. Begitu banyak kekecewaan yang terpendam dalam sebuah keluarga. Setiap kita mempunyai kisah yang berbeda, entah kehilangan salah satu figur dalam hidup, atau memiliki anak yang begitu bermasalah. Mungkin kamu sudah merasa putus asa. Adakah sebuah jawaban? Bagaimana rekan-rekan terkasih? Sudah melihat, sudah enjoy, sudah meresapi, sudah belajar bagaimana dysfunctional family? Sebelum kita masuk ke dalam talk show, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Satu kesaksian dari seorang ayah, satu kesaksian dari seorang bapak sebenarnya yang mencintai Tuhan. Dan satu orang lagi dari sudut pandang anak yang begitu melayani Tuhan. Mari kita mendengarkan kesaksian mereka. Saya undang Pak Agusani mewakili dari orang tua. Saya persilakan Pak Agusani untuk menceritakan kesaksian bersama Tuhan. Ya, selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian. Saya hanya diberi waktu untuk sharing ini hanya 5 menit. Jadi saya pun bingung mempersiapkannya. Biasanya saya diundang untuk sharing itu 1,5 jam ya. 1 jam untuk berbicaranya, setengah jam untuk tanya jawabnya gitu. Karena saya 45 menit aja, saya hanya untuk lucu-lucuannya itu saya perlu 45 menit gitu ya. Jadi ini karena 5 menit, jadi jangan harap saya lucu-lucuan gitu ya. Serius ini. Seperti yang dikhotbahkan Pak Yakub tadi, sebetulnya keluarga saya itu tidak termasuk di dalam yang dysfunctional family. Jadi ya, tapi juga bukan keluarga yang seperti disebutkan oleh moderator tadi bahwa seorang ayah yang mencintai Tuhan gitu ya. Bagi anak saya pernah tanya, apakah papa ini seorang yang mencintai Tuhan gitu. Anak saya menjawab bahwa saya ini mencintai Tuhan. Tapi terus saya tunjukkan fakta-fakta gitu ya. Apakah ciri seseorang yang mencintai Tuhan itu seperti ini? Gitu. Saya tunjukkan fakta-fakta. Hanya anak saya itu tidak bisa jawab. Saya bukan tipe yang mencintai Tuhan yang seperti dikenal oleh anak saya. Tapi tidak tahu anak saya kok bilang bahwa saya ini mencintai Tuhan gitu. Itu yang terkesan di dalam pikirannya anak. Saya semuanya itu ya apa yang diceritakan Pak Yakub untuk menjadi sebuah family yang ideal apa itu satu proses ya. Sebetulnya proses. Bahkan saya dulu sebagai seorang pemuda menikah bertobat tahun 86. Menikah 89. Sebagai petobat baru di konseling pranikah 2 jam gitu ya. Dan saya belum meninggalkan sifat-sifat lama saya, kebiasaan yang jelek, kebiasaan dosa apa itu ya. Kalau anak-anak sekarang yang di reform itu saya iri ya. Bahkan untuk pranikah aja harus 14 session, betul-betul dibimbing, dibina gitu ya. Diarahkan baik oleh hamba-hamba Tuhan maupun senior-senior yang menjadi pembimbing mereka gitu. Kami dulu hanya 2 jam dilepas gitu. Dan jadilah sebuah keluarga. Agusani dan Tio Ewa gitu, yang dikaruniai 3 anak. Tapi karakter saya yang lama itu belum selesai. Jadi sebetulnya sebuah keluarga itu adalah anugerah. Seperti yang tertulis di ayat ya, bahwa rumah dan harta itu adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah anugerah Tuhan. Gitu ya. Padahal Tuhan sudah memberikan firman seperti itu. Juga ada lagi ayat tentang mahkota orang tua adalah anak cucunya gitu. Dan kehormatan anak cucu adalah nenek moyang mereka gitu. Itu adalah jadi sebetulnya sebuah family itu, keluarga itu adalah anugerah Tuhan gitu.
Tapi di dalam keberdosaan saya, hal-hal karakter yang belum diselesaikan, saya banyak mempermainkan anugerah yang sudah Tuhan berikan itu sebetulnya. Jadi karakter-karakter lama saya yang masih suka menggoda wanita, suka pacaran, itu belum selesai sebetulnya waktu menikah. Jadi akhirnya terbawa ke dalam satu family ini. Jadi di situ tuh ada sakit hati istri. Akhirnya Tuhan bentuk lagi proses. Jadi Tuhan itu tidak kekurangan akal ya untuk tetap mengasihi saya, menganugerahkan satu family yang baik buat saya. Akhirnya ada pengampunan dari Tuhan, pengampunan dari istri. Demikian juga kepada anak ya. Adalah satu proses ya. Proses yang harus saya jalani. Karena betul-betul sebagai seorang ayah muda perlu dibentuk. Jadi kadang-kadang ya saya yang punya karakter temperamental, suka marah, itu belum hilang gitu. Jadi Tuhan itu memproses itu dulu. Bahkan pernah di dalam satu retreat ya. Waktu itu diadakan oleh Pak Yakub juga pembicaranya. Anak-anak saya masih kecil, dikasih satu pertanyaan anak-anak itu dikasih kesempatan menuliskan unek-unek terhadap orang tuanya tanpa tulis nama, dan itu dibacakan di depan. Lah salah satu tulisan itu ada, kami kelihatannya sebagai keluarga rukun, ikut retreat bersama dengan 3 anak, dibacakan gitu ya. Dibacakan itu tulisannya begini, itu saya sampai ingat, padahal anak saya kecil waktu itu. Aku enggak mengerti dengan papa, sukanya marah-marah. Apa maunya aku juga enggak mengerti gitu. Pokok suatu unek-unek yang marah dengan papanya. Saya sampai sama istrinya itu sampai bilang, kasihan ya. Kasihan anak itu ya, kok bisa papanya seperti itu gitu. Nah, terus kami pulang, di dalam satu kamar kami sharing tadi tentang pertanyaan-pertanyaan anak-anak itu. Salah satu anak saya itu enggak merespon, diam aja. Akhirnya saya tanyai, akhirnya ketahuan bahwa yang nulis itu dia gitu. Betapa malunya saya saat itu, betul-betul terpukul gitu. Nah, di situ akhirnya terjadi rekonsiliasi. Saya juga minta maaf. Jadi ada satu pertumbuhan lagi, satu step lagi untuk saya ya. Dan akhirnya ya sampai sekarang pun satu proses ya, satu proses yang panjang yang memang harus kita jalani gitu. Belum menjadi satu family yang ideal, tapi saya yakin dengan kita menerima pengajaran dari Tuhan dan beribadah atau bergereja di satu tempat yang kondusif untuk mendukung perubahan karakter kita ya, saya yakin ke depannya saya akan makin sempurna, saya akan makin bertumbuh dan menjadi keluarga yang bisa memuliakan Tuhan. Sekian untuk sharing saya yang memang dijatah cuma 5 menit ini ya. Maaf kalau terlambat waktunya ya. Silakan saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih Pak Agusani. Terima kasih istrinya kalau begitu ya. Senyum-senyum menikmati bagaimana kesaksian Pak Agusani dalam sepanjang sejarah kehidupan dalam keluarga. Terima kasih Pak Agusani sekali lagi. Kami persilakan untuk Shirley. Seorang anak, bagaimana ceritanya? Nah, kalau tadi seorang papa, sekarang seorang anak gitu. Bukan anaknya Pak Agusani ini ya mungkin ya. Bukan anaknya Agusani kan, betul ya? Bukan kan? Bukan. Oh bukan, nanti bukan ya. Guru sekolah minggu yang saya kenal. Shirley, halo apa kabar? Ya baik Kak. Oke, take your time. Shirley, silakan menceritakan kesaksian hidupmu bersama kita semua. Thank you. Oke, thank you. Baiklah, ini saya juga dijatah 5 menit ya. Jadi saya coba susun kata-kata naskahnya biar nggak kelewatan ya. Biasanya kilaf soalnya. Oke, biar agak serius saya kasih pengantar dulu kali ya. Tidak ada keluarga yang sempurna ya, karena memang dibentuk dari manusia-manusia yang tidak sempurna. Dan keluarga kita ya semua orang ya dari kita mungkin di sini ya tentunya juga terdiri dari berbagai macam orang yang punya karakter yang berbeda-beda. Dan pastinya itu adalah hasil dari pembentukan di keluarganya masing-masing yang berbeda-beda juga gitu ya. Dan dengan karakter yang beda-beda itu tentunya bisa muncul konflik, akibatnya juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak bisa terpenuhi, mungkin rasa aman ya karena terus mungkin di rumah terus bertengkar gitu ya, papa mama gitu ya, atau mungkin kita tidak pernah didengarkan ketika kita sharing
mungkin orang tua mungkin fokus dengan hal yang lain, kemudian juga mungkin tidak merasa didukung atau bahkan kita jadinya tidak bisa jadi diri kita sendiri. Nah, kalau tadi yang di-sharingkan sama Ko Ivan tadi, ada bicara tentang soal peran gitu ya. Nah, kalau dari pilihan peran itu mungkin saya termasuk yang ini ya, The Lost Child. Wih, kayaknya ini ya, keren banget gitu judulnya kalau jadi judul film ya. Shirley The Lost Child. Oh, enggak keren. Ya. Nah, kenapa saya pilih peran ini? Karena menurut saya ini cenderung pendiam ya. Kelihatan ya, saya memang pendiam. Terima kasih. Nah, itu apalagi ketika menghadapi konflik-konflik gitu ya di dalam keluarga yang juga akhirnya berdampak pada rasa takut ya untuk menghadapi konflik-konflik gitu di luar sana. Jadi waktu lagi ketemu sama orang, saya takut gitu ya untuk berkonflik, jadi saya cenderung diam gitu ya. Dan salah satu dampak-dampak yang dijelaskan Ko Ivan juga itu terjadi pada diri saya. Mungkin saya ambil satu contoh aja ya, rendah diri. Ya, saya rendah diri teman-teman. Dan juga Bapak Ibu ya, dulunya saya rendah diri. Dan saya tuh takut mencoba segala sesuatu, terus kayak misalnya ditunjuk jadi apa tuh saya takut, saya nggak merasa bisa, terus saya juga kayaknya nanti kalau salah itu kayaknya kayak takut salah gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya dipuji sama orang itu bahkan kayak merasa enggak, saya kayaknya enggak kayak gitu, saya enggak layak deh kalau dipuji-puji yang tinggi-tinggi itu, karena saking merasa rendah dirinya, saya enggak layak untuk menerima semua kebaikan di dunia ini, kayaknya sih kayak gitu ya. Nah, apalagi dulu tuh kan saya kan belum mengenal Tuhan Yesus gitu ya, saya belum kenal yang namanya ada keselamatan dan lain-lain. Jadi ya saya juga terus berkutat di dalam permasalahan itu tanpa solusi. Nah, tapi saat saya kuliah, saya ini mulai mengenal Tuhan Yesus. Ya, memang saya tuh masuk ke kampus itu tuh bukan tanpa suatu alasan gitu ya. Tuhan mengarahkan saya ke sana dengan alasan waktu itu desperate gitu ya. Saya masuk ke kampus itu, ternyata malah di sana saya mendapatkan banyak hal kayak gitu. Saya bisa mengenal Tuhan, saya mengenal kasih yang benar-benar luar biasa, yang selama ini mungkin tidak bisa saya dapatkan gitu ya. Kemudian saya juga tahu ada pribadi yang rela gitu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya, dan juga akhirnya dari situ saya belajar gitu untuk menerima keluarga saya, bagaimana kekurangannya, bagaimana semua hal-hal yang terjadi di dalamnya, dan bagaimana saya bisa melakukan hal itu karena saya juga menyadari gitu ya, saya yang yang menganggap bahwa saya itu gagal gitu ya, saya ini bukan siapa-siapa, yang saya sering melakukan kesalahan, tapi Tuhan itu terus gitu ya mau menerima saya, bahkan menolong dan menyelamatkan saya kayak gitu. Nah, ternyata saya mengenal ada kasih yang sejati, dan itu juga dinyatakan melalui komunitas saya waktu di kampus dan juga di gereja ini. Dan saya banyak sekali dikuatkan, didukung ya. Ada mengenal komunitas yang saling mengingatkan satu sama lain, yang saling menyemangati, dan itu benar-benar sangat menguatkan saya di masa-masa pergumulan saya di masa kuliah juga. Nah, dari situ saya akhirnya belajar untuk bergantung kepada Tuhan agar bisa mengubahkan hati saya, karena saya secara jujur masih banyak mungkin hal-hal yang belum saya bisa maafkan gitu ya dari apa yang sudah terjadi gitu ya. Tapi seiring dari dulu sampai sekarang saya bisa melihat bahwa ada banyak perubahan yang Tuhan buat sehingga saya itu bisa pelan-pelan ya mengampuni kayak gitu semua apa yang terjadi. Dan saya sekarang juga bisa lebih menerima keluarga, bisa lebih juga melayani keluarga saya, berproses bersama-sama gitu ya. Dan terus berharap kita semua bisa terus berubah semakin serupa dengan Kristus. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan ketidaksempurnaan itu untuk bisa mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Oke, terima kasih, Haris sudah selesai. Terima kasih. Oke, kita akan kembali kepada dua narasumber kita. Halo Pak Yakub, malam. Ya, malam. Halo Ivan, selamat malam. Bagaimana 20 menit terasa singkat ya menjelaskan dysfunctional family. Oleh karena itu satu pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Kalau kita ada di dalam sebuah keluarga yang disebut dengan dysfunctional seperti itu, sebenarnya solusinya bagaimana sih Pak? Kalau misalkan Pak Yakub dari papa mama, angle-nya seperti apa? Kalau Ivan dari seorang anak, seperti apa seharusnya? Karena keluarga tentunya both of side ya, tidak bisa sendiri-sendiri, nggak hanya cuma orang tua, nggak hanya dari anak. Mungkin Pak Yakub dulu, mulai dari orang tua Pak. Jadi begini, kalau
dalam posisi orang tua ya, ada beberapa kata kunci yang mungkin kita bisa ingat supaya lebih gampang. Yang pertama saya sudah singgung tadi di sesi breakout rooms, yaitu kata kedekatan. Kedekatan ini mau tidak mau adalah hal yang emas, tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Kalau kita tidak punya kedekatan, mencoba membangun kebersamaan dengan anak, kedekatan dengan anak, ya tidak akan bisa untuk masuk ke langkah-langkah berikutnya. Karena anak kan sungkan untuk terbuka dengan orang tua kalau dia tidak dekat kan gitu. Jadi harus ada kedekatan. Dengan kata lain kita harus sacrifice waktu kita memang. Mungkin me time kita harus kita korbankan sementara untuk keperluan membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Sampai mereka merasa nyaman bincang-bincang dengan kita. Itu penting untuk kita lakukan. Jadi invest waktu lebih banyak untuk anak-anak kita. Bukan cuma ada di rumah bersama-sama tapi sibuk sendiri-sendiri gitu. Nonton YouTube semuanya tapi bukan dari satu gadget gitu. Gadgetnya sendiri-sendiri gitu. Yang ditonton beda-beda, itu enggak ada kebersamaan. Jadi pertama adalah kedekatan. Yang kedua adalah keterbukaan. Kata yang penting keterbukaan. Orang tua perlu bertanya kepada anak. Misalnya antara 0 sampai 10. Menurut kalian parentingnya papa ini berapa? Nilai papa sebagai orang tua berapa? Nilai mama sebagai orang tua itu berapa kira-kira? Ditanya antara 0 sampai 10. Biarkan anak jawab dengan enak, jangan dibantah gitu. Jadi misalnya kalau dia jawab gitu, ya papa itu nilainya 5 gitu, jangan marah. Kamu dapat papa kayak gini nggak bersyukur. Kalau kamu dapat mantannya mamamu lebih parah lagi nilainya gitu kan. Ya nggak perlu membela diri kayak begitulah. Jadi biarkan aja anak itu memberitahu, oh nilainya papa 7 gitu loh. Kenapa nilainya 7? Karena begini. Waktu anak saya kecil juga saya pernah tanya, menurut kalian tuh papa nilainya berapa sih gitu. Anak saya bilang 85 Pak. Oke, terus saya tanya kenapa 85? Diterangin begini gitu. Oke, itu pelajaran berharga gitu. Kenapa enggak 100 misalnya gitu. Kenapa cuma 85? Nah, ini hal-hal yang kita perlu dengarkan dari anak-anak kita gitu. Kalau tidak, keterbukaannya bisa pakai pertanyaan lain. Ini pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya begini. Sebutkan 10 hal yang paling kamu tidak sukai dalam diri papa apa? Yang tanya papa ya, bukan mama ya. Gitu. Nanti jadikan senjata mama soalnya untuk menyerang papa kan gitu atau sebaliknya. Mama juga tanya begitu. 10 hal yang paling kamu tidak sukai dari mama apa? Dan biarkan anak itu cerita. Tidak usah dibantah sama sekali, dengarkan saja. Jadi kedekatan, kedua adalah keterbukaan. Tanya kepada anak pandangannya mereka. Yang ketiga adalah kebesaran hati. Minta maaf. Mengakui kesalahan. Ini 3 hal yang tidak boleh dilupakan. Ketika anak sudah memberitahu kita dan nilai kita kurang bagus, ya kita harus berbesar hati mengakui bahwa kita memang tidak bagus sebagai orang tua. Kita masih di dalam proses menjadi orang tua yang lebih baik. Dan saya pikir kita tidak perlu malu mengakuinya karena tidak ada orang tua yang sudah baik, enggak ada. Karena di dalam diri kita semua tuh sadar kok. Kita ini seharusnya bisa lebih baik tapi belum sampai ke sana. Setiap kita pasti sadar. Saya pun juga merasa bahwa kalau saya lebih punya banyak waktu, lebih bisa gini, saya mungkin akan jadi suami yang lebih baik, akan jadi orang tua yang lebih baik, tapi kenyataannya kan tetap gagal. Jadi enggak apa-apa, semua orang gagal. Cuma tidak semua orang berbesar hati untuk mengakui kegagalannya. Ucapkan maaf kepada anak-anak kita kalau kita telah menyakiti hatinya. 3 hal ini, kedekatan, keterbukaan, dan kebesaran hati akan menjadi solusi untuk keluarga yang disfungsional. Ya, terima kasih. Thank you Pak Yakub. Kalau begitu kita bisa mengingat ya, bagaimana kesaksian dari Pak Agusani tadi, bagaimana ia mendapatkan penilaian daripada orang tua dan dan saat itu orang tua dibentuk dan saat itu bagaimana susahnya mungkin pada saat mengatakan minta maaf Pak Yakub. Oh ya benar sekali. Dan kita kadang-kadang ada sindrom gini, misalnya moderator kita belum jadi orang tua, narasumber juga belum jadi orang tua gitu kan. Sudah menikah tapi belum jadi orang tua. Nah, kita ini kadang-kadang merasa sudah jadi orang tua yang baik. Mungkin karena kita membandingkan dengan orang tua kita sendiri. Wah, dulu orang tua kita nggak dapat konseling pranikah 14 kali, papa dapat ya gitu. Papa malah konselor lagi gitu kan ya. Jadi kita merasa sudah cukup baik. Ya. Membandingkan diri dengan yang lain yang kurang baik, dan itu ya yang seringkali membutakan kita. Makanya perlu tanya kayak Pak Agus tadi kan, oh ketika lihat
wah kasihan anak itu ya, orang tuanya parah itu bilang, mungkin dia marah dalam hati, oh kalau ketemu itu bisa tak bunuh orang tuanya, nggak tahunya dia sendiri ya kan. Betul. Thank you Pak Agus Hani untuk contoh bagaimana keterbukaan dan juga kebesaran hati. Nah sekarang dari anak Van, gimana Van? Kalau dari dirimu seperti apa nih? Ya, jadi dari kalau kita sebagai anak yang besar di tengah-tengah ketidakidealan atau dysfunctional family, saya pikir yang pertama kita harus reach out. Jadi jangan berusaha menyelesaikan semua itu sendiri, tapi reach out to God dan juga to other people. Jadi jangan ragu untuk cari Tuhan. Pemulihan saya dimulai ketika saya mengenal Tuhan. Di situ saya tahu Tuhan mengasihi saya, ada pribadi yang mau menerima saya, dan kuasa Injil itu mengisi segala kekosongan dan hal-hal yang saya dapatkan ketika saya tumbuh kembang di tengah keluarga yang disfungsi. Dan itulah saya merasa di situ Tuhan mengasihi saya dan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga saya memiliki konselor. Jangan ragu untuk datang ke konselor mencari pertolongan, dan juga ada saudara seiman yang support saya. Disitulah tadi teman-teman tahu basic needs kita ketika kita growing di tengah keluarga yang disfungsi nggak kita dapatkan. Tapi tengah-tengah komunitas yang sehat dan relasi dengan Tuhan, itu membuat kita menjadi pribadi yang mampu dihidupkan oleh kuasa Injil dan memiliki orang tua yaitu Bapak kita. Nah yang kedua, selain kita reach out, yang kedua kita perlu melihat keluarga kita di dalam sebuah generasi sistem. Jadi kalau teman-teman tahu tentang genogram, teman-teman akan melihat ada pola yang terulang. Misalnya orang tua saya bercerai, saya lihat ketika saya menggambar genogram saya lihat dari papa, dari mama, ada anggota keluarga yang juga bercerai. Akhirnya cerai itu menjadi salah satu solusi yang istilahnya di lampu hijau kan tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu berulang dari generasi ke generasi. Ketika kita mau memahami keluarga kita dan orang tua kita lebih baik lagi, kalau teman-teman bisa Google, teman-teman bisa mulai mencoba membuat genogram. Jadi kita melihat keluarga kita di dalam sebuah sistem. Di situ kita memahami. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah memahami, bukan kita menghakimi, tetapi ketika kita sudah paham, di situ kita lebih mengerti orang tua kita bisa grieving. Ketika kita ngerti, kita tahu kok apa yang kita nggak dapatkan ketika kita kecil tuh nggak bisa juga sekarang orang tua berubah, itu nggak bisa terisi juga. Di situ kita grieving dan di situ kita belajar untuk forgiving. Kalau kita lihat di Alkitab, Abraham, Sarai, dysfunctional, kemudian ada favoritisme di tengah-tengah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nanti ada ya, misalnya Ribka itu sayang kepada Yakub, kemudian ayahnya Ishak Esau. sayangnya sama Esau. Nanti terulang, akhirnya Yakub sayangnya sama Yusuf, dan ada sibling rivalries di sana. Tapi yang menarik adalah Yusuf itu mengambil momen grieving. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia menangis. Bahkan sampai seluruh Mesir mendengarkan duka citanya. Tetapi tidak berhenti di sana, kisah kejadian di tengah keluarga-keluarga yang disfungsi, Yusuf mengambil langkah mengampuni. Kejadian 50 ketika orang tuanya udah mati, para saudara-saudaranya pada khawatir semua, apakah Yusuf ini akan mengampuni apa enggak, atau apa, atau bahkan menjadikan mereka budak, enggak apa-apa gitu ya, daripada dibuang dan mati dan sebagainya. Tapi Yusuf berkata, akukah pengganti Allah sehingga aku menghukum dan mencelakakan kalian gitu. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakannya untuk kebaikan. Segala kisah disfungsional di dalam kisah kejadian dan Abraham, Ishak, Yakub diakhiri dengan pengampunan. Dan itulah yang menjadikan titik yang sangat menghangatkan ketika kita membaca kisah kejadian, ditutup dengan anugerah pengampunan. Dan saya rasa kita harus belajar untuk melihat orang tua kita nggak sempurna. Mereka mungkin berusaha yang terbaik tapi nggak bisa memberi karena mereka nggak dapat. Tapi Tuhan punya anugerah ya. Kita juga nggak sempurna, kita punya dosa yang banyak, kita diampuni, kita belajar untuk mengampuni. Nggak gampang, tapi biarlah kuasa Injil, the gospel itu yang menjadi inspirasi kehidupan kita, dan kita teruskan anugerah itu kepada orang-orang di keluarga kita. Ya, thank you Ivan. Ayo anak-anak cari pertolongan gitu ya. Cari Tuhan dulu begitu ya. Cari Tuhan dan Tuhan akan bisa menggerakkan banyak orang, termasuk konselor, termasuk hamba Tuhan, mungkin sahabat juga untuk bisa mendapatkan pertolongan tersebut. Dan kedua adalah pikirkan secara sistem begitu ya, karena keluarga adalah sistem. Dan ketiga adalah grieving and forgiving, karena di situ akan menutup sebuah
permasalahan menjadi suatu buah keindahan awal yang baru. Oke, terima kasih solusi yang diberikan. Pak Yaakob ada Mungkin tambahan? saya tambahkan dikit ya, kalau di dalam konseling saya itu saya seringkali mengajak orang untuk mengubah paradigmanya dia. Nah, salah satu yang saya ubah itu begini, melihat orang tua bukan sebagai pelaku tapi sebagai korban juga. Ya. Pada saat yang sama. Jadi ketika kita ngelihat keluarga papa misalnya modelnya begini semua melahirkan papa yang seperti itu, ya berarti papamu itu pelaku plus korban. Kalau kita melihatnya cuma sebagai pelaku, yang muncul tuh kayak kebencian, kemarahan, menyalahkan dan sebagainya. Tapi begitu kita melihat dia juga sebagai korban, maka ada simpati, ada kebersamaan di situ. Bahwa kita semua hancur gitu, kita semua perlu Injil, kita semua perlu Tuhan untuk memulihkan kita. Itu mungkin akan sangat membantu sih. Saya perhatikan di dalam konseling saya, ketika perspektifnya diubah, orang menjadi lebih mudah untuk menerima gitu ya. Oke, thank you Pak. Ada satu pertanyaan yang terkait dengan Bapak bilang bahwa ada kedekatan. Nah, ada satu pertanyaan dari slide dari jemaat terkasih, ngomongnya begini Pak. Jika anak menutupi diri, malas berpamitan, dan jarang komunikasi atau berelasi dengan orang tua. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Katanya kan disuruh invest your time gitu ya. Mungkin konkretnya bagaimana tuh Pak? Kalau menemui anak-anak itu nggak mau pamitan, malas ngomong sama orang tua, how to solve that? Ya, oke. Mungkin yang paling penting adalah dari pihak orang tua dulu ya, memulai memberikan contoh begitu. Karena kadang-kala orang tua itu mengasumsikan terlalu banyak gitu dari perspektif orang tua. Orang tua kata kuncinya adalah gitu aja perlu diajari, gitu kan kata kuncinya. Mosok gitu aja perlu diajari, mama papa dulu loh, nggak perlu tahu sendiri gitu kan. Nah itu kesombongan sih, arogansi. Kita harus memahami bahwa semua manusia itu berdosa, semua manusia itu banyak yang nggak tahu yang seharusnya dilakukan apa. Makanya orang tua perlu memberikan contoh. Dan saya sebetulnya belajar banyak dari istri saya. Karena dari keluarga saya, keluar dari rumah itu nggak ada yang pamit. Jadi orang tua saya pergi yang nggak pernah ngomong, saya keluar dari rumah yang nggak pernah ngomong, sama sekali nggak pernah ngomong. Tapi istri saya selalu mengajarkan hal yang berbeda. Jadi kalau saya pertama kali nikah itu ingat tuh, mesti diomongin gini, Pak, kalau nyampe kasih kabar ya. Gitu. Kalau nyampe kasih kabar. Nanti kalau ada perubahan tempat lagi, acara, kasih kabar, terus selalu kasih kabar, terus selalu kasih kabar. Dan istri saya tiap kali ninggalin rumah, mesti dia ngomong, mau kemana. Bahkan dia juga pamit dengan anak-anak. Ini penting, pelajaran penting. Karena anak-anak jadi tahu apa yang dibiasakan di dalam keluarga kita. Lama-lama saya juga ikut. Kalau pergi mesti pamit sama anak-anak. Sehingga anak-anak kalau ditanya, papa kemana? Pasti tahu jawabannya. Jadi saya pikir dari pihak orang tua mungkin memberi contoh saja. Ini loh caranya kayak begini. Gitu. Memberikan teladan ya Pak ya? Memberikan teladan. Karena anak kadangkala tidak melakukan bukan karena cuek. Karena memang tidak tahu. Mungkin karena tidak tahu. Mereka nganggap itu nggak seberapa penting gitu. Jadi mungkin perlu diterangkan. Saya dengan istri saya pun juga dulu sempat bertengkar gara-gara ini kan. Dia minta saya pergi kemana itu lapor. Nanti sampai mana lapor lagi. Sampai saya itu benar-benar marah. Dan saya ngomong gini, ini saya nikah sama perempuan atau sama satpam sih gitu. Nah, kalau kamu mau laporan detail tiap kali keluar rumah kasih itu buku tamu gitu kan sama buku kehadiran. Pokoknya ngecek terus gitu. Saya benar-benar marah. Karena itu tahun pertama nikah kan. Dan nggak biasa banget model-model kayak gitu. Tapi kemudian istri saya itu jelaskan, gini loh Pak, kalau kamu pergi nggak ngomong, aku ini bingung. Terus kalau ditanya orang, aku nggak tahu kamu kemana, aku juga malu. Kan bingung jawabnya bagaimana. Gitu. Ya, terus kalau kamu ada apa-apa, aku khawatir juga gitu. Jadi aku ingin memastikan kamu baik-baik saja. Terus saya lihat, oh ternyata maksudnya gitu, ya udah. Nah itu akhirnya saya ikut. Jadi perlu ada teladan. Yang kedua juga perlu ada penjelasan dari pihak orang tua sih. Gitu. Nah yang ketiga ini penting sekali. Kita ini harus dekat tuh dalam arti gini, masuk dalam dunianya anak sih. Kebersamaan tuh harus masuk dalam dunianya anak. Beberapa kali saya sudah singgung ya. Orang tua misalnya jalan-jalan ke mall dengan anak gitu. Anaknya diajak makan Chinese food misalnya gitu. Anak-anak muda kan senengnya model-model kafe ya kan. Dipesankannya holong tea padahal mereka sukanya mojito gitu kan. Nah, jadi anak tuh merasa kayak gak nyaman banget itu pergi sama orang tua. Nah, kita ini kan punya bisa lah kita mau shopping cari waktu sendiri. Kalau dengan anak, kita harus ikut anak aja. Anak mau kemana kan yang butuh tuh lebih banyak butuh mereka kan gitu loh. Ya udah biarin. Nah sekarang persoalannya orang tua mau nggak sacrifice taste-nya dia, sacrifice preferensinya dia, interestnya dia untuk anak-anak. Karena saya lihat ya, ada beberapa orang tua sudah mencoba liburan sama anak-anak gitu kan ya. Tapi suasana liburannya tuh anak-anak tuh ngeluh gitu loh. Suasana liburannya tuh bener-bener nggak kayak liburan yang mereka mau gitu. Nah mungkin kita harus belajar masuk di dalam dunianya anak. Kalau anak-anak suka game ya kita paling enggak nengok-nengok dikit lah gamenya kayak apa gitu. Itu mungkin beberapa hal yang simpel aja yang saya bisa
bagikan ya untuk kedekatan. Oke, thank you. Nah, ini pertanyaan untuk dari seorang anak rasanya, Van. Ya. Oke. Ya, pertanyaannya gini, bagaimana jika hubungan orang tua dan anak itu dari kecil itu nggak deket, gitu ya? Apalagi ditambahkan sebuah fakta orang tua keduanya bekerja, sibuk kerja cari duit, kan ujung-ujungnya kepada anak, ya ujung-ujungnya untuk anak kan. Nah, tiap kali bertemu hanya diberikan nasihat. Nah, apa yang harus dilakukan anak dalam kondisi yang seperti ini? Anak nih melihat orang tua. Enggak. Iya, saya rasa di Asia ini cukup umum ya. Misalnya orang tua itu menunjukkan kasihnya. Misalnya tadi Pak Yakub bicara tentang bahasa kasih itu, misalnya service. Aku udah kerja, aku cukupin kamu secara finansial. Tetapi tadi saya sharing kebutuhan dasar anak itu kan bukan cuma itu ya. Tapi ada banyak sekali kebutuhan dasarnya. Salah satu ciri keluarga disfungsional itu ada generation skip. Jadi ada pola yang seperti ini. Nenek, kakek, sayang cucu, tapi cucunya nggak deket sama papa mamanya. Nah yang menarik nanti dia akan mengulang, dia nggak deket sama anaknya, tapi sayang banget sama cucunya. Nah itu juga salah satu contoh keluarga yang disfungsi. Nah kalau teman-teman berasal sebagai anak yang berasal dari keluarga disfungsi, disitulah teman-teman harus melihat ada sistem di tengah-tengah keluarga teman-teman, bahwa orang tua teman-teman melakukan itu di tengah-tengah segala keterbatasan dan sistem keluarga yang lebih besar. Siapa tahu memang orang tuanya melakukan hal yang sama. Disitulah ketika kita bisa menggambar sistem keluarga kita bisa paham. Dan setelah paham, sekali lagi tadi bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan, marah-marah, tapi kita berduka dan juga kita belajar untuk menerima dan memaafkan. Karena nggak ada orang tua yang sempurna. Kita semua broken, di situ kita belajar memaafkan. Dan saya pikir satu titik kehidupan manusia harus ada momen di mana kita sadar bahwa orang tua kita sesungguhnya adalah Tuhan. Gitu. Itu menurut saya ya. Jadi orang tua itu memang agen pertama yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita harus belajar untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menjadi pribadi yang akan membimbing, menuntun kehidupan kita. Biasanya hal ini terjadi ketika orang tua mungkin meninggal dan sebagainya secara natural. Tetapi saya pikir di dalam kehidupan kita ada satu momen di mana orang tua harus menyerahkan parentingnya kepada Tuhan. Bahwa orang tua nggak bisa terus-menerus menyertai anak dan anak harus datang belajar membawa segala kebutuhan kepada Tuhan dan dituntun, dibimbing oleh Tuhan pencipta kehidupan mereka. Nah, tadi kan sebut-sebut tuh bahasa kasih. Van, boleh tahu nggak bahasa kasihmu apa, Van? Ya, sentuhan. Sebagai anak. Apa? Sentuhan. Oh, sentuhan. Nah, ini ada seorang mama mungkin atau papa yang mengatakan begini. Bahasa kasih anaknya itu quality time, ya. Dan memang saat ini banyak anak muda yang quality time ya, karena mungkin di orang tuanya kurang. Pertanyaannya begini, Van. Bahasa kasih anak saya itu adalah kebersamaan, quality time. Nah, sedangkan salah satu orang tuanya harus memang kerja di luar kota. Bagaimana mungkin bahasa kasih itu bisa tercukupi? Nah, dari sisi anak bagaimana? Dari sisi papa atau mama bagaimana harusnya? Mungkin dari Ivan dulu deh, singkat. Ya, menurut saya setiap keluarga punya dinamika yang berbeda-beda. Jadi nggak ada, maksudnya kita berharap, sekalipun sebagai anak, kita nggak bisa berharap, oh sempurna, harus semuanya ada di rumah dan sebagainya. Ada situasi tertentu yang tidak ideal. Tetapi pentingnya di sini kita bersama-sama sebagai satu keluarga duduk bersama. Untuk kita, menurut saya ya, diajak ngomong papa mamanya, kayak, Pak, Ma, aku ini butuh waktu dan sebagainya. Dan orang tua belajar untuk mencari solusi-solusi yang kreatif gitu. Misalnya papanya datang sebulan gitu ya, sekali, tapi disiapkan betul-betul gitu. Jadi quality time yang bermakna itu lebih powerful daripada sekedar aktivitas bersama yang menjadi sebuah rutinitas. Jadi misalnya kita siapin papanya datang, kita benar-benar makan yang spesial gitu. Jadi itu jadi momen yang mengisi betul kebutuhan anak ini, sekalipun waktunya terbatas, tapi dia bisa ingat dan itu jadi sesuatu yang dia merasa disayang di tengah-tengah keluarga. Quality versus quantity ya. Iya, jadi aku pikir kita mesti invest juga untuk waktu yang sedikit itu benar-benar kita maksimalkan. Gitu. Kita tanya kepada Pak Yakub karena saya tahu Pak Yakub ini jadwalnya juga padat gitu ya, rasanya hilang susah gitu ya, susah nangkepnya gitu kan. Ya ibarat nggak keluar kota tetapi susah ada di rumah mungkin. Ya gimana Pak untuk bisa invest the time kemudian bisa memenuhi bahasa kasih yaitu quality time. Ya ini sebenarnya tuduhannya nggak benar ya. Saya setahun terakhir ini ada di rumah terus ya. Ya karena pandemi sih. Oke. Jadi begini, memang ini menarik. Menurut saya yang pertama adalah orang tua itu perlu mendiskusikan dengan anak pekerjaannya dia. Oke. Segala sesuatu yang berkaitan membawa konsekuensi pada diri anak, orang tua harus memberitahu anak, mengajak anak diskusi karena itu haknya mereka untuk tahu.
Anak itu seringkali marah. Saya pernah seminar di satu SMA itu, terus ada satu siswi ditemani gurunya, dia marah kepada orang tuanya. Karena orang tuanya itu bercerai tanpa ngomong dulu prosesnya. Begitu sudah dekat, dia baru ngomong, ini untuk kebaikanmu. Dan dia teriak luar biasa. Kebaikannya siapa? Saya nggak pernah diajak diskusi. Jadi menurut saya, orang tua sebelum menerima pekerjaan di luar kota, harus ngomong dengan anak dulu. Harus menjelaskan. Itu bukan karena dia lebih cinta uang daripada anak, itu karena situasi yang memaksa atau apa. Sampai anaknya kurang lebih bisa terimalah gitu. Yang kedua adalah harus menetapkan batas waktu minimal. Batas waktu minimal. Komitmen minimalnya seberapa? Jadi kalau dulu saya komitmen dengan anak begini. Pokoknya tiap akhir pekan jalan-jalan sama papa. Dan weekdays nanti main sama papa 2 jam. Saya masih ingat. Saya ngulang-ngulang terus ke anak-anak saya. Weekdays main dengan papa 2 jam. Weekend jalan-jalan dengan papa. Kalau saya Sabtu Minggu pelayanan luar kota, saya ganti Jumat malam. Atau saya ganti misalnya Seninnya. Dan saya benar-benar ketika sudah ngomong waktunya untuk anak-anak, ya saya I mean it gitu. I mean what I say what I mean gitu. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap akan memenuhi komitmen minimal itu. Supaya anak tahu bahwa mereka itu matters bagi saya. Jadi berapa kali saya misalnya capek luar biasa, saya tetap telepon istri saya ngomong, anak-anak suruh jemput di bandara, langsung kita jalan-jalan saja. Padahal saya dalam kondisi benar-benar capek luar biasa. Tapi itu komitmen sudah minimal dengan anak gitu loh. Ya sudah, kita lakukan itu. Nah itu ada minimal komitmennya. Yang ketiga tadi sudah disebutkan oleh Ivan, yaitu kualitatif time-nya. Jadi kalau kita bersama dengan anak, kita harus benar-benar bersama dengan mereka. Mengapa saya ngomong begini? Karena dulu saya sering salah. Anak saya suruh main, saya baca buku. Liburan saya bawa laptop. Saya nungguin aja anak saya baca buku. Jadi bagi saya itu fungsinya sebetulnya kayak penjaga aja. Saya tidak ikut main, tidak memberikan kebersamaan dengan anak-anak saya. Tapi setelah itu saya sadar, wah ini hal yang nggak benar. Jadi saya ubah. Kalau liburan ya liburan. Saya akan main bersama anak saya. Mereka mau main tak ikutin, mau main tak ikutin. Begitu mereka udah mau me time, baru saya me time juga gitu. Itu harus kita punya sacrifice yang semacam itu. Kalau enggak susah. Anak saya itu si Kelvin, si Apin itu dulu pada waktu dia umur 6 tahun ya kalau enggak salah. Dia bisa ngomong gini, enggak enak ya jadi anak pendeta. Kenapa Apin? Enggak pernah diajak main sama papanya. Dan ucapan itu mengubah jadwal saya berikutnya. Jadi saya menjadi orang seperti sekarang karena ucapan itu ya. Terima kasih. Harus ada rapat keluarga berarti ini rapat keluarga benar. Karena anak itu memang harus diajak ngomong. Jadi anak saya ketika umur 7 tahun pun untuk apa-apa yang saya melihat ada konsekuensi dengan mereka, saya ajak ngomong. Contoh, pindah dari Pacet ke Surabaya. Itu pasti perubahan besar untuk mereka. Saya ajak mereka ngobrol. Sebisa mungkin mereka paham atau enggak paham, saya ajak mereka ngobrol untuk tahu kesulitannya apa. Dan karena itu keputusan dari saya, maka saya harus bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Misalnya, anak saya dari Pacet kesulitan mengikuti pelajaran di Surabaya, saya luangkan waktu banyak untuk dia. Bahkan ketika pulang dari Amerika misalnya ya ke Indonesia. Wah itu kan juga problem lagi kan. SMP di Indonesia modelnya beda kan pendidikannya. Jadi saya masih ingat tuh, anak saya Apin tuh malam-malam nangis gitu. Terus saya tanya, kenapa Apin nangis? Besok ujian fisika Pak. 2 hari lagi ujian fisika. Apin masih nggak bisa. Besok saya itu harus ada pertemuan sinode. Sudah beli tiket. Langsung saya telepon ketua sinode, saya batalkan. Saya temani anak saya belajar. Sampai besoknya. Sampai dia tenang gitu, bisa tidur. Saya ajarin, besoknya saya ajarin. Sampai dia bisa melakukan itu. Dan saya pertama diprotes kan. Loh Pak, sudah itu ditentukan gini-gini Pak gitu. Saya bilang ya saya minta maaf, memang saya salah gitu. Tapi saya nggak mau menyesal sih. Maksudnya ini sesuatu yang harus saya lakukan untuk anak saya. Karena at the end of the day itu yang paling penting kan saya sebagai seorang anak Tuhan pertama, saya sebagai seorang suami dan saya sebagai seorang papa. Bukan saya sebagai seorang pendeta, pembicara dan sebagainya. Itu secondary banget, tertiar banget gitu loh. Yang paling penting kan itu. Itu sih yang pengalaman dari saya. Thank you. Ada satu pertanyaan dari anak ini ya. Saya kesel dan bosan, diingat-ingetin gitu ya, dinasehatin terus berulang kali. Padahal si anak tersebut nggak merasa melakukan kesalahan. Nah, dibalik satunya orang tua itu nggak mau dikritik begitu ya. Always ya. Biasanya kan ini fakta-fakta yang terjadi bahwa papa mama selalu benar, anak selalu mendapatkan nasihat. Nah, sekarang bagaimana yang harus dilakukan oleh papa dan anak?
Orang tua kadang sering ngulang-ngulang terus. Atau bukan cuma orang tua ya, semua orang sering ngulang-ngulang Pernah poinnya. nggak, Van? Pernah nggak merasa di kasus ini? Enggak sih. Oh, nggak pernah ya. Kan nggak terlalu dekat juga sama orang tua aku. Tapi Oke. menurut saya semua orang itu sering ngulang-ngulang karena dia nggak merasa orang yang diajak ngomong itu ngerti. Nah, Oke. gimana cara membuat orang itu ngerti dengan kita mengulang apa yang mama papa kita omong. Misalnya, Oke. kamu jangan pulang malam-malam ya, jam 8 udah sampai rumah ya. Diomongin itu terus pagi udah 2-3 kali. Caranya gimana? Kita mengulang. Ya, Ma, tadi Ivan udah denger gitu. Mama pengen Ivan jangan pulang lebih dari jam 8 malam. Nah, ketika kita ngomong itu namanya Understanding, ya. Understanding gitu. Jadi orang itu, dan lebih baik lagi kalau kita bisa istilahnya menangkap feelingnya. Misalnya mama kita ngomongnya dengan cemas gitu. Kita bisa bilang, mungkin mama cemas. Tapi Ivan ngerti kok, Ivan pulang nanti nggak sampai jam 8. Jangan sampai gini, oh iya mama ya ngerti. Wah tambah marah kali ya. Jadi mama itu ngerasa feelingnya ditangkap dan juga pesannya itu Oke. ditangkap. Nah menurut aku Good point. itu sangat menolong sih di dalam relasi keluarga. Dari orang tua bagaimana? Nggak mau dikritik balik, Pak. Iya, ini repot ya. Orang tua itu memang ada pride-nya sendiri sih. Kalau diomongin salah apa segala macam itu biasanya nggak mau terima dan sering ngulang-ngulang juga ya kepada anak dan sebagainya. Yang saya lakukan, ini 2 kasus berbeda ya by the way. Kalau yang saya lakukan tuh biasanya begini. Saya ngomong sekali, anak saya nggak bisa atau melanggar, saya ngomong sekali lagi. Jadi saya bukan tipikal orang yang mengulang-ulang. Kalau saya enggak. Laki-laki soalnya. Kalau mama beda lagi kan. Kalau perempuan tuh mesti akan selalu ngomong terus gitu. Selalu ngomong. Itu naturnya, nggak bisa diubah. Ngomong sekali. Jadi bagi perempuan tuh semuanya penting. Makanya bagi orang lain apapun yang diomong perempuan nggak ada yang penting. Nah, kalau saya selalu ngomong sekali, anak saya yang melanggar, saya ngomongin lagi sekali. Melanggar, baru saya dudukkan, saya tanya gini. Kamu sudah berapa kali melanggar ya? Menurut kamu solusinya enaknya bagaimana? Berarti kan aturan dari papa nggak jalan nih, solusi dari papa. Kira-kira kamu punya solusi lain nggak? Begitu dia bilang, nggak ada Pak. Makanya papa kerasin ya, nggak ada solusi lain. Gitu loh. Papa akan tambah lagi pengawasan ke kamu karena kamu gagal. Oke. Jadi mungkin kita satu sisi kepengen dengar tuh. Kenapa sih mereka nggak bisa menaati itu kenapa? Karena memang mungkin kadang-kadang kita nggak bisa paham. Misalnya gini, oke deh, kamu nanti pulang harus jam 8 ya gitu. Tapi kita nggak sadar perginya kemana, macet atau enggak misalnya. Terus ada kumpulan anak-anaknya itu kayak apa, on time semua atau enggak gitu. Nah itu kan ada faktor-faktor lain lah yang kita perlu tanya ke anak mengapa dia kok nggak bisa memenuhi itu. Ada solusi apa? Kalau tetap dia merasa sudah bagus ya aturannya orang tua, ya kita perketat aja gitu loh aturannya dengan konsekuensi dengan apa. Itu saya pikir yang kita perlu lakukan. Nah kalau orang tua nggak mau dikritik bagaimana? Susah sih. Kalau menurut saya gini, daripada kita nunggu dikritik, lebih baik kita memulai keterbukaan. Anaknya nih ya, melakukan keterbukaan. Enggak, orang tua. Kan orang tua yang susah dikritik, Pak. Lah ya benar, orang tua kan susah dikritik kan ya. Kita ini dikritik tuh susah. Karena apa? Ketika anak mengkritik, idenya dari anak, inisiatifnya dari anak, kita merasa otoritas kita itu diserang. Kita merasa tidak dihargai. Tapi beda dong dengan gini, misalnya kita kumpulin anak-anak dan kita tanya gini, menurut kalian kekurangannya papa apa gitu loh. Kan beda. Tapi pertanyaannya adalah orang yang susah dikritik apakah memungkinkan untuk membuka suatu ruang terbuka untuk bisa dikritik seperti itu, Pak? Justru itu, ini solusinya malah. Oke. Ya. Jadi kita ini susah dikritik itu karena kita nggak mau kehilangan muka gitu loh. Ya. Tidak mau merasa kayak diserang otoritasnya. Maka untuk orang tua semacam itu justru usulan dari saya adalah ya kamu yang memulai keterbukaan. Ya. Correct. Mulai tanya kelemahannya papa apa, kelemahannya mama apa. Ketika anak-anak itu ngomong, kan kita tetap in charge gitu loh. Ngerti maksudnya? Kita tetap in charge of the situation gitu. Iya. Gitu. Itu yang mungkin strategi yang jarang orang pikirkan. Tapi menurut saya itu perlu dilakukan. Oke. Gitu. Kalau nggak enak Pak, anaknya ngomong, oh papa gini itu gimana supaya bisa resiko sih. Nelennya gimana Pak, nelennya? Gini, mungkin kalau ketika anak ngomong gini, kalau kita tuh merasa kayak gini ya, waduh kok berat ya. Jangan bereaksi, minta waktu aja. Oke. Jadi nggak usah membantah, nggak usah melakukan pembelaan gitu. Ya. Terus gini, papa butuh waktu ya untuk mencerna semua, tapi minum obat dulu, papa minum obat. Langsung empati Van kalau kayak gitu. Aduh, gara-gara papaku minum obat begitu ya. Aduh, aku beres. Nggak jadi, karena kasihan gitu kan. Jadi minta waktu aja sama anak untuk digest semua yang mereka omong itu, karena memang kita mungkin nggak siap. Dan beritahu aja,
Kita nggak siap. Banyak orang tua itu kan malu sih ngakui kalau mereka nggak mampu, aneh. Iya. Ya kan kita semua memang nggak mampu. Ya kita kan bersandar pada Tuhan karena memang Tuhan yang akan memampukan kita kan. Dan gitu. itu sebuah proses ya Pak. Oh, proses yang nggak enak. Terutama untuk orang-orang tua tertentu, misalnya kayak tipikal saya ini kan mencoret kata gagal, putus asa dalam kamus saya. Nah. Jadi ketika mendapati saya dikritik, diapain-apain, berat banget. Saya dulu nggak bisa mendengarkan kritikan dari orang. Nah karena ada berhala tuh dalam hati lah, keakuan, kesombongan. Nah itu yang perlu dibereskan dulu dari orang tuanya tuh. Mungkin di dalam hatinya ada semacam luka, ada berhala, ada apa gitu ya, didiagnosa. Ya, thank you Pak. Waktu 8 menit kita akan menjawab satu pertanyaan yang menurut saya juga susah-susah gampang gitu ya. Jika papa mama bercerai, kondisinya bercerai nih ya. Karakternya mungkin Ivan tadi ada contoh gitu ya hidup ya. Karakter papa itu pemarah, keras banget gitu. Terus mama juga menikah lagi. Si anak diperhadapkan dilema yaitu harus ikut papa atau mama. Bahkan untuk ikut salah satunya itu diancam adanya lost contact. Jadi cerai, ikut papa atau mama, sedangkan papa itu adalah pemarah, keras kepala, sedangkan mama menikah lagi. Pertanyaannya adalah sejauh mana si anak itu harus melangkah? Apalagi sudah diancam lost contact nih. Kalau ikut papa, lost contact sama mama. Ikut mama, lost contact sama papa. Dan pertanyaan kedua adalah keterlibatan seorang konselor dalam dysfunctional family itu seperti apa? Mungkin dari anak dulu deh. Van, gimana kalau kamu disuruh Susah memilih? banget ini. Milih papa mama, kalau pilih papa, bye-bye mam, gitu ya. Ini tergantung usia anaknya, Mm-mm. ya. Kalau saya waktu papa masih bercerai, saya masih 1,5 tahun. Jadi secara hukum Nggak bisa milih ya? nggak Ke mama bisa. sih, ke mama Pasti ya. ke mama, ya gitu. Tapi kalau dia memang udah dewasa, memang biasanya ditanya sih, ditanya oleh pengadilan memilih, dan itu bukan pilihan yang mudah ya, bukan pilihan yang mudah. Pertanyaannya gimana kalau diancam lost contact Kontak ya, karena kita kan ada di root di youth rec ya. Jadi harusnya pertanyaan ini dari orang-orang usia dewasa, Usia dewasa, pemuda, ya. betul. Usia dewasa ya. Usia pemuda, pemudi. Terus pertanyaan tadi apalagi kalau papa itu pemarah, mama menikah lagi. Betul. Kalau pilih papa, hilang kontak tuh ke mama. Kalau pilih mama, papanya juga ngancem. Ya udah nggak usah papa-papaan gitu. Pak Buat Yakub shit dulu gitu. deh Pak. Kalau jadi anak nih gimana Pak? Mungkin tanya sama papanya ya, papa dulu pernah punya mantan-mantan yang baik hati nggak gitu, jadi bisa ikut mantannya papa. Ini pertanyaannya berat banget, tapi gini sih, kita perlu membedakan ini masalah legal dan masalah personal ya. Ya. Penting. Kalau anak itu masih legal dalam asuhannya orang tua, kita nggak tahu umurnya yang tanya berapa. Betul. Berarti kan dia berhak. Asumsikan 18 tahun ke atas Pak. Kan ini pemuda, youth. Tapi ya. juga ada remaja sih ya. Ada remaja juga. Betul. Jadi maksudnya gini, kalau memang secara legal dia ikut berhak mendapatkan pengasuhan dari salah satu, ya biarin aja keputusan pengadilan apa. Oke. Ya kan? Kan itu jalur legalnya gitu. Ya pengadilan memutuskan apa ini? Dalam kasus ini dia ikut siapa? Ikut pengadilan. Kalau di dalam proses legalnya pengadilan nggak jelas gitu. Kalau saya usul gini, tinggal sendiri aja. Kalau dia memang sudah mandiri. Minta tanggung jawab dari papa mama. Minta tanggung jawab, karena kan masih legal, harus disupport sama mereka kan ya. Minta aja tanggung jawab sama mereka gitu. Terus yang kedua, selain minta tanggung jawab, misalnya dibiayai kosnya atau apa. Ini kalau memungkinkan mandiri ya. Kalau memungkinkan mandiri gitu. Kalau tidak memungkinkan mandiri bagaimana? Ya berarti pilihannya adalah ikut emak atau ikut engkong. Cuma kan bingung, engkong yang mana, emak yang mana ya kan gitu. Nah ini juga jadi masalah. Mungkin perlu diaturkan aja kepada papa mama, ngomong dengan jelas gini, saya nggak ikut papa, nggak ikut mama, tapi saya nggak mau sendiri. Sekarang papa mama ngusulin, saya ikut siapa? Dibalik, bolanya dibalik. Kan selama ini bola panasnya ditaruh di tangannya anak kan, dan itu nggak fair loh orang tua. Yang cerai siapa? Yang suruh ngambil keputusan siapa? Loh, itu nggak fair banget loh. Itu orang tua nggak gentleman menurut saya gitu loh. Itu kalau saya ketemu sama orang tuanya, mau saya baptis selam berapa kali dia supaya bertobat. Jadi itu nggak fair, yang keputusan orang tua kok. Kenapa yang susah? Jadi anak bawa bolanya ke orang tua. Kalau dia nggak mandiri loh ya. Kalau dia sudah mandiri, dia ngomong, saya nggak ikut papa, nggak ikut mama. Tapi saya minta disupport financially oleh papa mama. Oke. Secara hukum. Nah, kalau dia nggak bisa mandiri, dia ngomong sama papa mamanya, aku nggak mau ikut papa, nggak mau ikut mama.
Sekarang saya tanya, papa mama, saya ikut mana? Papa yang mikirin deh sama mama rundingan. Pokoknya nggak ikut papa, nggak ikut mama. Nah, biar mereka tanggung jawab. Nah, ketiga, kita harus ngomong sama orang tua gini. Bukan cuma secara finansial, kalian itu memenuhi kebutuhan saya. Tapi kalian juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi misalnya bisa ngomong gini, aku ingin sebulan sekali kita pergi, papa mama sama aku jalan-jalan. Mas itu omongannya. Jadi itu kayak permintaan minimal kepada orang tua. Kalau orang tua tetap nggak mau, menurut saya orang tuanya nggak fair sih. Menurut saya nggak fair. Kalau at the end the worst case harus tetap memilih Pak, papa atau mama? Nggak milih. Nggak milih. Karena itu kita akan kehilangan dua-duanya. Ya. Tetap akan kehilangan dua-duanya. Dan itu kita akan bertumbuh dalam suasana yang tidak baik. Mesti kalau tinggal di sini dijelekin sini, tinggal di sini dijelekin sini. Anak-anak yang sudah pindah keluarga gitu tahu sih betapa susahnya itu. Kayak neraka kayak begitu. Bagi saya kalau kamu mandiri ngapain memaksakan diri ikut salah satu? Kalau bisa mandiri sendiri aja toh, nggak ada masalah kan gitu loh. Toh akhirnya juga seperti Ivan tadi beritahu, pada akhirnya kan hanya kita dengan Tuhan saja kan, yang memenuhi semua kebutuhan kita, keutuhan diri kita kan cuma Tuhan gitu loh. Itu harus dilakukan sih. Kalau menurut saya ya, harus berani ngomong gitu. Nah, peran konselor dalam dysfunctional family gimana Pak? Bapak hamba Tuhan pasti tentunya menjadi salah satu konselor dalam konteks gereja. Nah, kalau peranan konselor pertama memberitahu orang itu bahwa dia tidak sendiri, dalam arti ini wajar. Oke. Walaupun tidak benar ya, tapi wajar. Alkitab dipenuhi dengan semua keluarga yang disfungsional dari awal sampai akhir, disfungsional semua. Nah, yang kedua, kita ini jangan terlalu kayak menganggap diri lebih tahu daripada mereka gitu loh. Seringkali kesalahannya konselor itu gini, aku baca buku lebih banyak, aku dengarkan cerita orang lebih banyak, jadi aku lebih tahu keadaan orang. That's not true sebetulnya. Karena masing-masing orang tuh unik gitu. Persoalannya sama, belum tentu nyiasatinya sama. Misalnya Ivan sudah mama papanya cerai sejak dia kecil gitu. Ada orang lain mengalami situasi yang sama. Mungkin responsnya berbeda. Belum tentu. Bahkan ketika misalnya ya ada orang lain yang situasinya sama, lebih senior dari Ivan dan ngomong gini, nggak apa-apa Van, saya dulu juga gitu kok, gampang aja take it easy. Dia bisa marah loh. Karena memang nggak ada orang yang bisa paham pandangannya orang. Jadi kita harus ngaku ya ini wajar, jangan kaget. Semua keluarga dalam Alkitab juga hancur dan kita tidak pretend untuk I know your feeling, I know how it feels gitu. Itu sangat menyakitkan orang sih gitu. Dan yang ketiga ya, kita kasih pertemanan terus. Kayak apa ya? Companion lah lebih tepat. Companion karena kita konselor kan, bukan friendship tapi companionship gitu. Jadi kita menemani dia di dalam journey-nya dan yang terakhir memberikan dia selalu pengharapan bahwa ini bukan the end. Identitasmu ditentukan oleh Kristus, kayu salib, bukan oleh masa lalumu gitu. Don't let your past itu kayak identify yourself gitu loh. Itu nggak boleh kayak begitu. Ya define yourself itu nggak bisa kayak gitu. Ya, Oke, thank you. Ada tambahan pertanyaan dan juga ada tambahan waktu dari pengurus. Jadi saya akan lanjutkan begini. Kondisi keluarga adalah anggota keluarganya itu beda agama. Bisa beda agama dan juga memungkinkan adanya beda gereja, Pak. Bisa jadi ya, satu agama tapi satunya gerejanya sono, yang ini sini gitu ya. Pada saat ibadah si anak bingung. Nah, gimana ini harusnya memecahkan? Kalau kamu jadi anaknya gimana, Van? Kalau aku jadi anak, ya rapat keluarga, ngajak bapak mama rapat. Oke kan? Maksudnya keluarga itu nggak harus semuanya kehilangan keunikan dan preferensi. Itu keluarga yang sehat gitu. Jadi kalau anak itu bertumbuh di dalam style ibadah tertentu atau bertumbuh dalam komunitas gereja tertentu, aku rasa nggak ada salahnya. Dan disitulah pentingnya untuk adanya komunikasi dan kompromi. Jadi misalnya Pak, Ma, aku mau tetap ibadah di gerejaku jam segini sampai jam segini. Apalagi sekarang pandemi ya. Jadi harus bagi waktu dengan baik. Tapi perlu ada komunikasi seperti itu. Saya pikir goalnya itu bukan keseragaman. Tapi goalnya adalah pengertian. Even beda agama. Even beda agama sekalipun kita perlu orang itu dalam keluarga akan lega ketika dia merasa dimengerti. Jadi tujuan komunikasi itu bukan kesepakatan tetapi sebenarnya pengertian. Walaupun kita boleh berbeda. Iya, kita bisa berbeda tapi aku ngerti apa yang kamu harapkan, aku ngerti apa yang kamu preference dan aku menghargai. Oke, Pak Yakub nambahin sedikit dong. Wah, ini saya cerita pengalaman aja ya. Boleh. Pertanyaan yang paling sulit dijawab hamba Tuhan, pertanyaan dari anaknya adalah ini. Boleh nggak Pak?
kalau nggak bergereja di tempatnya papa. Ini jadi momok bagi semua Mbak Tuhan. Dan itu ditanyakan oleh anak saya sih. Waktu Alvin ini, Kelvin ini remaja gitu, SMP kelas 3 ya kalau nggak salah ya Vin ya waktu itu. Dia tiba-tiba datang gini, "Pak, boleh nggak Apin nggak direk?" Pertanyaannya langsung gitu. Gitu. Terus saya tanya, "Kamu mau kemana?" Dia sebutkan satu gereja gitu. "Kamu mau coba?" "Nggak apa-apa sih." Gitu. "Kalau kamu merasa bertumbuh di sana ya oke." Gitu. "Kalau Papa nanti nggak masalah ditanyain orang-orang gitu kan." Saya ngomong nggak apa-apa, nanti Papa yang jelasin aja ke mereka. Tapi saya ngomong sama istri saya, biarin aja. Nggak mungkin dia bertumbuh di sana, pasti di sini. Confident. Confident. Terus saya tanya, apa sih yang membuat gereja itu menarik buat kamu? Terus dia cerita, wah itu komunitasnya bagus Pak, gini-gini. Terus ibadahnya kontemporer, ada lightingnya, terus musiknya tuh lebih rapi gitu loh Pak. Jadi ada kayak map songnya apa semua gitu kan. Terus saya lihat, oh ya masuk akal sih kalau dia tertarik, masuk akal. Terus rundingan, nah ini kata kuncinya kan saling pengertian. Jadi saya nawarkan dia gini, oke, kamu untuk weekday kamu di sana nggak apa-apa. Minggu kamu direct dulu. Sampai kamu benar-benar nanti merasa bertumbuh di sana. Baru kamu boleh tinggalkan rek. Jangan sampai kamu pergi terus nyoba-nyoba balik lagi. Itu kata kunci saya, tidak elok gitu kan ya. Jadi kamu nyoba dulu aja gitu. Nah akhirnya benar. Dia nyoba sana sampai main musik di sana. Terus meningkat kan. Diajak main musik Minggu. Tanya, "Pak boleh nggak ini disuruh main musik Minggu?" Dia tak jawab, "Boleh, tapi nggak boleh tiap minggu. Jadi kamu minimal gantian dengan rek gitu." Nah, cuma saya yakin terus doakan aja. Dan ternyata benar setelah dia lama di sana, akhirnya dia komentar, "Pak, khotbahnya gitu-gitu aja nggak ada isinya gitu kan. Kita nggak bisa bertumbuh dengan baik gitu." Dan juga kan rek sudah banyak berubah kan. Musiknya menjadi lebih bagus, gayanya lebih kontemporer dan sebagainya. Itu juga karena kontribusi anak-anak saya sih gitu loh. Jadi membuka mata saya semakin cepat gitu bahwa kalau kita tidak mau kehilangan generasi muda ini, ya kita harus melakukan sesuatu. Padahal sebetulnya rek sudah cukup kontemporer kan. Tapi tidak ada urgensinya. Baru setelah 2 anak pendetanya ngomong gitu, baru urgensinya kelihatan ya, ini urgent banget gitu. Tapi itulah cara Tuhan kan gitu. Jadi menurut saya perlu diajak bicara, diberi kebebasan, tapi juga kita memastikan dong, kita ini harus memastikan anak kita akan bertumbuh di sini nih dengan lebih baik gitu. Ya. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir dalam waktu 3 menit ke depan, dan itu mungkin pertanyaan yang relevan bagi saya juga sih Pak. Terkait dengan definisi keluarga, ya, terkait dengan definisi keluarga. Apakah teman-teman dekat, mungkin teman-teman dekat gitu ya, mungkin KTB, mungkin Komsel, mungkin sahabat kudus, apakah bisa dibilang sebagai keluarga juga? Mana yang lebih baik, keluarga biologis atau keluarga dalam Kristus? Apakah salah lebih merasa keluarga, quote and quote, di keluarga Kristen dibandingkan keluarga kandung? Jadi misalkan contoh nih Pak, terus terang, saya nggak terlalu dekat nih sama kakak adik saya misalkan, tapi saya lebih dekat dengan kakak atau adik secara rohani yang saya ketemu di kampus mungkin atau ketemu di dalam gereja. Nah, mana yang lebih penting, Pak? Dalam hal ini anak harus seperti apa? Apakah salah juga kalau kita menganggap keluarga adalah komsel kita atau kelompok tumbuh bersama kita? Van, gimana menurutmu, Van? Kalau menurut saya dalam sebuah relasi, teman-teman semakin dekat, konflik akan semakin banyak. Betul. Nah, kenapa kok sama orang tua dan keluarga utama kita itu banyak konflik? Karena kita kumpul, karena kita terus encounter dan kita bisa mengalami luka. Tapi di dalam setiap relasi, goalnya adalah kita menerima orang tengah ketidaksempurnaannya sebisa mungkin. Jadi kita belajar untuk memaafkan, belajar untuk punya open gesture untuk berelasi. Nah, kenapa dengan keluarga saudara seiman kita merasa bisa jadi ya lebih dekat? Karena mungkin attachment-nya tidak sedekat itu. Tapi kalau kita mau dekat juga, kita perlu melewati konflik dan perlu menyelesaikan. Jadi sebenarnya di semua relasi, baik keluarga biologis maupun keluarga saudara seiman, itu ada tantangannya sendiri dan nggak bisa dipilih. Dan itulah proses kita belajar di dalam relasi, di dalam sebagai orang Kristen adalah kita belajar untuk meneruskan anugerah itu. Gospel itu. Kita udah diselamatkan, kita nggak sempurna, kita diterima dan diampuni. Disitulah kita sadar dalam setiap relasi manusia yang berdosa, kita bisa melukai dan dilukai, di situ kita belajar untuk mengampuni. Jadi bukan salah atau benar, tapi esensi daripada relasi gitu ya. Iya. Ya, tapi bisa jadi dengan keluarga biologis mungkin lebih susah karena encounter-nya lebih banyak. Tapi, atau bisa jadi juga dengan komsel dulu, KTP dulu dekat, dibantu sama mentor dan sebagainya, bisa dekat lagi dengan keluarga. Betul. Can be, ya. Iya, jadi goal kita secara general kita mengusahakan
rekonsiliasi dan perdamaian baik dengan keluarga biologis maupun dengan keluarga di dalam Kristus. Gimana Pak Yakob, apalagi di REK saat ini benar-benar membara ngomong masalah pemuritan, ngomong masalah kelompok tumbuh bersama, ngomong kelompok pemuritan. Ya, jadi saya pikir memang kita nggak perlu membuat kayak false dikotominya ya, kayak ini kan dikotomi semua kan, milih mana gitu. Intinya adalah kita ingin baik di sini dan ingin baik di sini. Intinya adalah itu. Nah, masalah nanti kita baik di sini dibantu sini, atau baik di sini supaya bisa bantu di sini. Dua-duanya kan tetap seperti Ivan bilang harus dibenahi. Jadi kita nggak usah milih sih. Cuma kalau saya memposisikan diri sebagai orang tua, saya akan membantu anak saya untuk membedakan komunitas yang dekat dengan komunitas yang sehat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau komunitas itu dekat tapi tidak sehat, saya akan berkata no. Walaupun dekat ya, tapi no. Tapi kalau itu sehat, ya saya biarin. Kenapa? Karena kalau komunitas itu benar-benar sehat, kelihatannya anak kita meluangkan waktu lebih banyak dengan komunitas itu, tapi nanti yang mendapatkan hasilnya itu kita. Anak kita nanti berubah jadi orang yang lebih pengertian, lebih dewasa, lebih bisa ngerti orang lain, peduli dengan orang lain. Kenapa? Komunitasnya sehat. Tapi kalau komunitasnya cuma dekat, ya itu problem. Makanya kan di dalam REK ini kan kita pakai istilahnya discipleship group. Kita ingin discipleship-nya kentara di situ. Kita tidak mau misalnya cuma care group misalnya gitu. Bukan salah. Tapi care itu belum tentu ada gospelnya di situ masalahnya. Belum tentu ada discipleship-nya di situ. Karena banyak pemuritan misalnya itu cuma dekat gitu. Sharing-sharing nggak ada firman Tuhan, nggak ada Injil yang diberitakan di situ. Ya kalau nggak ada the power of the gospel, kita mau expect apa gitu loh dari orang-orang yang berdosa ini. Jadi mungkin kita memastikan aja nih bahwa komunitas di luar keluarga itu kalau sehat ya kita dorong aja anak kita nggak masalah. Nanti kita dapat benefitnya kok gitu, nggak ada masalah. Oke, thank you Ivan, thank you Pak Yakob untuk waktu yang sudah diberikan dan waktu bagaimana kita membuka diri sebagai contoh dan teladan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, gitu ya. Terima kasih pada seluruh jemaat. Sebelum kita mengakhirinya dengan doa penutup dan doa berkat, saya mengundang Bapak Ibu untuk foto bersama untuk dokumentasi kita semua. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diperlengkapi melalui firman Tuhan maupun sharing-sharing dari saudara-saudara baik narasumber maupun dari firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri sesi-sesi kita ini dan kiranya berkat Tuhan senantiasa nyata atas hidup kita, atas keluarga kita. Tetapi sebelum saya berdoa sebagai doa penutup, maka saya memberikan kesempatan kepada kita untuk berteduh secara pribadi di dalam hati kita, dalam doa kita terhadap Allah yang sudah mengaruniakan keluarga. Jika ada komitmen pribadi di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara, doakan itu. Ketika saudara menyadari kesalahan dan dosa di dalam keluarga kita, baik peran kita, berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, boleh bersuara maupun berdoa di dalam pribadi kita, hanya berurusan dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami. Melalui sesi-sesi yang telah diberitakan, kiranya kami boleh mengerti kelebihan maupun kekurangan kami. Kami sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai anggota keluarga, kiranya Engkau memberikan satu kesempatan bagi kami untuk menghidupi keluarga dan peran kami lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami ingin keluarga kami mencerminkan kasih di mana Tuhan sudah memelihara kami, telah mengasihi kami, dan telah menyelamatkan kami. Kalau kami menjadi orang tua ya Tuhan, kiranya kami sungguh menjadi orang tua yang baik. Kalau kami sebagai anak ya Tuhan, kiranya kami menjalankan peran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami boleh berpisah satu dengan yang lain setelah ini, dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan kiranya kami menerima berkat-Mu. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi Engkau dengan berkat jasmani maupun rohani sebagai orang tua maupun anak. Dan kiranya Yesus Kristus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih keselamatan surgawi yang akan mengiring hidup dan keluarga-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan penyertaan penghiburan sejati, mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali,
dengan anugerah, penyertaan, perlindungan, damai sejahtera, pengampunan, kasih, kesabaran, sampai engkau bertemu dengan juru selamatmu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat itu. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Perjumpaan dengan sesama, perjumpaan dengan Allah dalam sebuah kata rendah hati dalam Tuhan. Terima kasih. Izinkanlah saya mewakili keluarga besar REK mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan besok jangan lupa untuk ibadah bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan dan kesempatan lain. Bye-bye.